Part 4 Bintang Purba. Ye Sen duduk bersila di bawah cermin cahaya spiritual giok. Sosok Qian pemilik rumah gua Qianlian berputar dan berubah tanpa henti di cermin. Ketika semua gerakan teknik pedang angin dan petir dipraktikkan, angin dan petir yang dipadukan dengan pedang sosok Qian, gerakan terakhir transformasi angin dan petir, bahkan secara langsung menyebabkan 3 ledakan angin dan petir di seluruh dunia cermin. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga ledakan angin dan petir ini seperti pemilik rumah gua Qianlian dengan lembut memukul kepala Ye Sen 3 kali dengan pedang panjang Qian di tangannya. Dalam sekejap, kabut tak berujung di benak Ye Sen tersapu oleh ketiga petir ini, dan pencerahan yang luar biasa langsung memenuhi seluruh pikirannya. Ilmu pedang angin, ilmu pedang petir, ilmu pedang gabungan angin dan petir. Ini adalah ilmu pedang, tetapi juga merupakan konsepsi artistik dari seni pedang, milik konsepsi artistik seni pedang angin dan petir. Pemilik Qianlian Cave Mansion tidak sedang berlatih ilmu pedang untukku, dia jelas-jelas memberitahuku konsepsi artistik angin dan guntur. Mata Ye Sen langsung bersinar cemerlang. Meskipun sosok Qian itu telah berhenti bergerak, dia tampaknya masih melihat hantu di dinding cermin yang terus-menerus mengubah gerakannya. Dia masih melihat angin, dia melihat guntur. Bahkan ketika sosok Qian itu terus berlatih set keterampilan kedua angin dan guntur, hantu angin dan guntur yang menakjubkan di dinding cermin dan sosok Qian pemilik Qianlian Cave Mansion sepenuhnya terintegrasi bersama. Kedua set keterampilan itu dapat sepenuhnya terintegrasi dari esensinya. Aku mengerti, baik itu teknik pedang angin dan guntur atau gerakan angin dan guntur, keduanya memiliki konsepsi artistik angin dan guntur. Aku khawatir kedua set keterampilan ini berasal dari konsepsi artistik angin dan guntur oleh pemilik Qianlian Cave Mansion. Jika kamu melatih kedua set keterampilan ini dari asal mula konsepsi artistik angin dan guntur, kamu mungkin mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pada akhirnya, Ye Sen tidak lagi menatap sosok Qian yang tengah berlatih keterampilan di dinding cermin, dan dia telah memejamkan matanya. Meskipun dia memejamkan matanya, dalam benaknya, ada angin bersiul dan guntur. Gerakan yang tak terhitung jumlahnya yang dipraktikkan oleh sosok Qian melewati pikirannya dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya, mereka secara ajaib menyatu. Bahkan ketika sosok Qian sepenuhnya mempraktikkan 2 set keterampilan dan menghilang dari dinding cermin, dan 9 garis ujian redup muncul di dinding cermin, Ye Sen tidak membuka matanya. Dia telah menyadarinya. Di luar jalan air dan api, kera raksasa bermata 3 menatap Ye Sen yang tiba-tiba menutup matanya dan berbicara dengan lembut. Aku khawatir dia memiliki kesadaran yang hebat. Jiang Yao menatap Ye Sen dengan mata cerah saat ini. Aku tidak tahu berapa banyak dari 9 garis redup di dinding spiritual cahaya cermin yang dapat dia nyalakan. Selama dia menyalakan 3, dia dapat melewati level ini, tetapi aku merasa bahwa dia dapat menyalakan setidaknya 6, atau bahkan 7. Kera raksasa bermata 3 menebak dalam hatinya. Saya mendengar dari senior AP bahwa dalam 300 tahun terakhir, garis paling redup yang menyala di level ini mencapai 8. Ketika saya menerobos Waterway, saya menyamai rekor 8. Tetapi mengapa saya merasa bahwa Ye Sen mungkin memecahkan rekor ini? Jiang Yao menatap Ye Sen, yang wajahnya sangat tenang di bawah dinding spiritual cahaya cermin, dan tiba-tiba pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia belum pernah melihat seseorang yang dapat memasuki kondisi realisasi begitu cepat dan begitu tenang ketika berlatih keterampilan badan di depan pemilik Qianlian Cave Mansion. Bahkan dia tidak begitu tenang di awal. Di Water and Fire Road, di bawah dinding spiritual cahaya cermin. Di bawah tatapan kera raksasa bermata 3 dan Jiang Yao, Ye Sen duduk dengan tenang. Suatu hari, 2 hari, saat 3 hari meditasi semakin dekat, mata kera raksasa bermata 3 dan Jiang Yao menjadi semakin cerah. Semakin lama waktu meditasi, semakin besar panennya. Akhirnya, ketika 3 hari meditasi akan segera berakhir, Ye Sen, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 2 cahaya indah berkelebat di matanya. Jika kera raksasa bermata 3 dan Jiang Yao berada di jalur air dan api, mereka pasti akan menemukan bahwa kedua cahaya ini hanyalah pesona angin dan guntur yang tak berujung. Seolah-olah angin dan guntur melesat ke mata Ye Sen saat itu. Ye Sen membuka matanya, berdiri tegak, dan berjalan di bawah dinding roh cahaya cermin. Dia akan mulai berlatih keterampilan. Kita akan segera tahu berapa banyak garis yang bisa dinyalakan.
Hati kera raksasa bermata tiga dan Jiang Yao sedikit menegang. Swiss, Ye Sen berjalan di bawah dinding roh cahaya cermin, mengulurkan tangannya, dan untaian energi sejati hijau yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang panjang hijau di tangannya. Sama seperti pedang panjang biru yang tiba-tiba muncul di tangan penguasa rumah Gua Qianlian dalam cahaya cermin dan batu giok spiritual. Wow, Ye Sen, yang memegang pedang panjang, tidak mulai berlatih sesuai dengan gerakan tetap teknik pedang angin dan guntur dan gerakan angin dan guntur. Dia langsung memegang pedang panjang dan menebas ke arah cahaya cermin dan giok spiritual. Bang, 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 bang. Dalam tebasan ini, 9 garis redup di cahaya cermin dan giok spiritual menyala bersamaan dalam sekejap, meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Cahaya yang tak tertandingi ini bahkan menerangi seluruh jalan api. 9 garis. Untuk melewati tingkat kedua istana luar rumah Gua Qianlian, Anda perlu menyalakan 3 garis, tetapi Ye Sen benar-benar menyalakan ke-9 garis dalam satu gerakan. Ini hanyalah keajaiban yang belum pernah terjadi di rumah Gua Qianlian selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mungkin, di luar jalan air dan api, kera raksasa bermata tiga itu bahkan melompat pada saat 9 garis menyala bersamaan. Suara lompatannya yang keras mengguncang seluruh aula istana luar istana Gua Qianlian. Ia berharap hasil Ye Sen akan bagus setelah pemahaman, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Ye Sen dapat mencapai hasil tingkat seperti itu. Ke-9 garis itu menyala, yang secara langsung merupakan hasil terkuat dalam sejarah ujian tingkat kedua istana luar. Ini sungguh mengejutkan. 3 hari pemahaman, ke-9 garis itu menyala. Mungkinkah dia telah memenuhi persyaratan tertinggi sang guru dan mengolah kedua perangkat latihan itu hingga sempurna? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kedua perangkat latihan yang dia dapatkan adalah latihan tingkat atas tingkat Xuan. Dalam 3 hari, dia sama sekali tidak dapat mengolah kedua perangkat latihan itu hingga sempurna. Mungkinkah dia menemukan tujuan penting dari pengaturan tingkat ini oleh sang guru dan secara langsung memahami konsepsi artistik di balik latihan-latihan itu? 3 mata kera raksasa bermata tiga itu menatap Ye Sen di jalan air dan api, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebagai penjaga istana luar rumah Gua Qianlian, kera raksasa bermata tiga itu lebih tahu daripada siapapun tujuan tuannya mendirikan level ini. Level kedua istana luar, level pemahaman, adalah untuk mengeksplorasi pemahaman para penguji. Tuannya bersedia melatih keterampilan untuk para penguji, bukan hanya memberitahu para penguji keterampilan dan gerakan. Terlalu rendah untuk membiarkan para penguji meniru dan memahami gerakan. Konsepsi artistik asli dari keterampilan yang tersembunyi di balik keterampilan yang dipraktikkan oleh tuannya adalah yang paling penting dan paling menantang untuk dipahami. Jika para penguji dapat memahami semua ini, itu benar-benar dapat membuktikan pemahaman unik mereka. Sayangnya, di antara mereka yang telah memasuki level kedua selama lebih dari 300 tahun, hanya sedikit yang dapat menemukan ini. Konsepsi artistik, itu pasti konsepsi artistik. Ye Sen ini benar-benar jenius. Jiang Yao melihat 9 garis yang tiba-tiba menyala dalam cahaya cermin, dan semangat yang tak berujung muncul di matanya yang jernih. Pada awalnya, saya menerima keterampilan yang diberikan oleh pemilik Qianlian Cave Mansion. Saya memahaminya pada tingkat pemahaman ini, dan pertama-tama memahaminya sesuai dengan gerakan latihan pemilik gua. Tidak sampai sehari kemudian saya menyadari bahwa pada tingkat pemahaman ini, jika saya hanya berlatih keterampilan, bahkan jika saya berlatih hingga batas maksimal, tidak mungkin mencapai tingkat tinggi dalam 3 hari. Yang benar-benar dapat membuktikan pemahaman saya mungkin adalah sumber konsepsi artistik yang tersembunyi di balik keterampilan tersebut. Hanya dengan memahami sumber konsepsi artistik, pemahaman saya dapat benar-benar dibuktikan sangat tinggi. Jadi, dalam 2 hari yang tersisa, saya secara khusus memahami konsepsi artistik dari serangkaian keterampilan tempur terbang yang saya dapatkan. Karena saya memahami konsepsi artistik, saya akhirnya menyalakan 8 garis dalam giok spiritual cahaya cermin. Sekarang, Ye Sen langsung menerangi ke-9 garis itu. Bukankah itu berarti dia sama sekali tidak mengambil jalan memutar, dan menemukan tujuan pemilik Qianlian Cave Mansion sejak awal, dan langsung memahami konsepsi artistik sejak awal. Di level pertama, pola api, kemampuan bertarung Ye Sen telah membuatku terkesan. Di level kedua,
cahaya cermin dan giok spiritual, pemahamannya semakin mengejutkanku. Jika dia berhasil melewati level itu lagi di level ketiga, ujian kemauan. Mata jernih Jiang Yao menatap Ye Sen di depan cahaya cermin dan giok spiritual. Kalau begitu, dia, Ye Sen, sebagai teman yang akan melangkah ke istana bagian dalam Qianlian Cave Mansion bersamaku, aku akan sangat bangga dengan kekuatannya. Bersama dengannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan warisan sejati dari pemilik Qianlian Cave Mansion. Kera raksasa bermata tiga dan Jiang Yao di luar jalan air dan api sangat gembira saat melihat Ye Sen berhasil melewati level kedua, batu giok roh cahaya cermin. Di jalan api, jalan air dan api. Tepat saat Ye Sen menyalakan semua 9 garis redup pada batu giok roh cahaya cermin, 9 garis terang pada batu giok roh cahaya cermin yang besar, yang lebar dan tingginya lebih dari 10 meter, tiba-tiba mengalir dengan cepat, dan cahaya terang itu menutupi seluruh dinding cermin dalam sekejap. Pada saat cahaya menutupi seluruh dinding cermin, seluruh batu giok roh cahaya cermin meledak dengan ledakan, berubah menjadi nyala api samar dan menghilang, memperlihatkan jalan ke depan dari jalan api lagi. Akhirnya, aku akan memasuki level terakhir istana luar ini. Ye Sen melihat ke depan, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah lebih dalam ke koridor. Dalam ujian kedua ini, meskipun Ye Sen tidak berhasil menembus level ke-6 Qi dalam diagram pola api level pertama dan menerima 2 set keterampilan tingkat atas Xuan sebagai hadiah khusus, perolehannya bahkan lebih besar dan lebih berharga daripada level pertama. Konsepsi artistik, 2 konsepsi artistik angin dan guntur yang dipraktikkan pemilik Qianlian Cave Mansion dalam cahaya cermin dan giok spiritual, telah terukir dalam di benaknya saat ini. Ini adalah konsepsi artistik yang ditampilkan oleh pemilik Qianlian Cave Mansion yang sangat kuat. Dengan bantuan pemahaman kedua konsepsi artistik ini, pada waktunya, Ye Sen memiliki keyakinan mutlak untuk mempraktikkan 2 set keterampilan tingkat atas Xuan, metode pedang angin dan guntur dan gerakan angin dan guntur, hingga sempurna, dan mengekstrak niat pedang angin dan guntur yang sebenarnya dari kedua konsepsi artistik ini. Saat itu, Ye Sen, yang memiliki 2 set keterampilan tingkat atas tingkat Xuan dan telah mengembangkan niat pedang baru yang lebih menakutkan daripada niat pedang badai, juga akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang luar biasa, yang lebih dari 10 kali lebih tinggi dari kekuatannya saat ini, dan itu bukan omong kosong. Ye Sen menenangkan pikirannya dan mengesampingkan semua pikirannya. Dia telah memperoleh banyak hal dari 2 level pertama. Dia menantikan tantangan dan keuntungan dari level ketiga dan terakhir dari istana luar. Setelah berjalan selama 1/4 jam lagi, Ye Sen tiba-tiba menemukan bayangan samar duduk bersila di tanah di ujung koridor. Bayangan samar ini, mengenakan jubah tau hijau, kurus dan energi. Itu adalah sosok sarjana Konfusianisme setengah baya, pemilik rumah gua Qianlian, yang sebelumnya telah menunjukkan keterampilan kepada Ye Sen dalam cahaya cermin dan batu giok spiritual. Di luar jalan air dan api, ketika kera raksasa bermata tiga melihat bayangan samar yang tiba-tiba muncul di ujung koridor, ketiga matanya penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin? Sangat jarang bayangan klon tuannya menunjukkan wujud aslinya dalam cahaya cermin dan berlatih-latihan. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa ia benar-benar muncul di jalan air dan api. Sekarang, bagaimana ia bisa muncul di tingkat ketiga ini? Ujian kemauan. Kera raksasa bermata tiga tahu bahwa tuannya telah meninggalkan bayangan klon di rumah gua Qianlian untuk menjaga 2 harta rahasia warisan yang menakjubkan di rumah bagian dalam. Dalam 300 tahun terakhir, para penguji yang memasuki rumah gua Qianlian hanya dapat mendengar suara tuannya. Bahkan dalam cahaya cermin dan batu giok spiritual, mereka hanya dapat melihat bayangan samar yang sedang berlatih-latihan, dan mereka bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Sangat jarang bagi Ye Sen dan Jiang Yao untuk melihat wujud asli dari Master Qianlian Cave Mansion dalam cahaya cermin dan giok spiritual, dan kera raksasa bermata tiga itu tidak pernah menghadapi situasi di mana bayangan klon yang ditinggalkan oleh Master Qianlian Cave Mansion di gua itu muncul untuk bertemu. Mungkinkah bayangan avatar Master itu muncul untuk menemuinya karena dia punya sesuatu untuk diceritakan kepada Ye Sen? Kera raksasa bermata tiga itu punya tebakan dalam benaknya. Dalam jalan api, ketika Ye Sen tiba-tiba melihat bayangan itu duduk bersila di ujung koridor di depannya, jantungnya berdebar kencang. "Senior, apakah Anda pemilik gua ini?" Senior yang baru saja mengajari saya keadaan pikiran teknik itu. Ye Sen menatap bayangan di depannya.
Bayangan itu tampak nyata dan ilusi, jadi dia tidak tahu apakah itu orang atau bentuk energi sejati. Bayangan samar yang duduk bersila di tanah menatap Ye Sen dan tersenyum lembut. Aku memang pemilik Qianlian Cave Mansion, tetapi aku hanyalah bayangan dari badan asliku yang tertinggal di dalam gua. Badan asliku sudah tidak ada lagi di dalam gua. Ye Sen, namamu Ye Sen, kan? Kau bisa memanggilku Qianjisi. Junior itu memang bernama Ye Sen. Ye Sen membungkuk kepada bayangan yang menyebut dirinya Qianjisi dan menjawab dengan hormat. Meskipun dia tidak tahu apa itu hantu klon yang disebutkan Qianjisi, dia pikir itu pasti cara yang ampuh untuk mencapai level yang sangat tinggi. Qianjisi menatap Ye Sen, mengangguk dan berkata, "Aku belum benar-benar muncul selama lebih dari 300 tahun. Paling-paling, aku hanya diproyeksikan di cermin dan melihat kalian para peserta ujian. Namun, Ye Sen, aku tidak bisa tidak muncul untuk menemuimu." Qianjisi berkata, dan senyum langka muncul di wajah hantu itu. Pada level pertama, kekuatan tempurmu jauh melampaui ranahmu sendiri, yang telah mengejutkanku. Pada level kedua, hanya dalam 3 hari, kau langsung memahami 2 konsepsi artistik yang kutunjukkan, yang bahkan lebih mengejutkanku. Bakat dan pemahamanmu adalah yang tertinggi yang pernah kulihat dalam 300 tahun terakhir. Bahkan lebih tinggi dari gadis kecil yang kulihat 3 tahun lalu. Gadis kecil yang kulihat 3 tahun lalu. Mungkinkah gadis yang disebutkan Senior Yuan, yang telah lulus 3 level ujian jalan air dan sedang menunggu untuk memasuki istana dalam bersama teman-temannya? Mendengar kekaguman Qianjisi terhadap gadis itu, Ye Sen juga ingin bertemu dengan gadis yang telah melewati 3 level istana luar 3 tahun lebih awal darinya. Ye Sen tidak tahu bahwa gadis yang ingin ditemuinya adalah Jiang Yao, yang sedang mengawasinya melewati level di luar jalan air dan api. Awalnya, hasil ujianmu di 2 tingkat pertama itu unik, dan aku ingin kau memasuki istana bagian dalam rumah gua Qianlian tanpa harus mengambil tingkat ketiga. Sayangnya, ujian rumah gua Qianlian ditetapkan oleh badan asliku lebih dari 300 tahun yang lalu, terutama tingkat ketiga istana luar, yang lebih terkait dengan apakah kau benar-benar dapat memperoleh warisan terakhir, jadi aku tidak bisa membiarkanmu lulus begitu saja. Qianjisi menghela napas dan berkata, "Senior, jangan pedulikan. Hadiah yang kau berikan padaku di 2 tingkat pertama sudah cukup. Untuk tingkat ketiga, aku akan melewatinya dengan kekuatanku seperti yang lainnya." Ye Sen tersenyum dan berkata. Qianjisi mengangguk, "Jangan sombong atau tidak sabar, sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan memberitahumu metode ujian tingkat ketiga." Metode ujian tingkat ketiga. Mendengar Qianjisi mengatakan ini, Ye Sen juga mendengarkan dengan saksama. Tingkat ketiga ini adalah ujian kemauan, dan ini menguji kemauanmu. Pada level ketiga jalan api, kamu akan mengalami ujian mengerikan dengan dibakar oleh ribuan api. Pada akhirnya, kamu harus berhasil memelihara tanda teratai api di dahimu di tengah rasa sakit yang tak terbatas karena dibakar oleh ribuan api untuk lulus ujian. Sangat sulit untuk memelihara tanda teratai api. Kamu harus memiliki tekad yang sangat kuat untuk dapat menahan rasa sakit karena dibakar oleh ribuan api, dan kamu juga harus mempraktikkan metode rahasia memelihara tanda teratai api. Begitu kamu gagal memelihara tanda teratai api di level ketiga, maka kamu juga akan gagal dalam ujian level ketiga di istana luar. Pada saat itu, semua ingatanmu di rumah gua 1000 teratai akan terbakar oleh api. Pada titik ini, Qianjisi menatap Ye Sen, namun, Ye Sen, jika peserta ujian lainnya gagal dalam ujian tingkat ketiga dan ingatan mereka di rumah gua 1000 teratai terbakar, aku akan langsung mengirim mereka keluar dari rumah gua 1000 teratai. Namun, bahkan jika kamu gagal di tingkat ketiga ini, aku akan menyimpan ingatanmu di rumah gua 1000 teratai, baik itu keterampilan tingkat Suan atau alam angin dan guntur, semuanya akan disimpan. Bahkan jika kamu meninggalkan rumah gua 1000 teratai di tengah jalan, kamu masih bisa mendapatkan banyak hal. Tapi, Ye Sen, aku harap kau bisa melewati level ketiga istana luar, benar-benar membudidayakan tanda teratai api, dan pergi ke istana dalam bersama gadis kecil 3 tahun lalu untuk mendapatkan harta rahasia asli yang kutaruh di istana dalam. Kata penuh perhatian dan harapan dari Qianjisi membuat hati Ye Sen sangat hangat. Bahkan jika dia tidak lulus level ketiga, Qianjisi tetap memilih untuk menyimpan hadiah dari 2 level pertama untuk Ye Sen. Penghargaan semacam ini untuknya sangatlah berharga. Senior,
Aku pasti akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk melewati level ketiga ini dan memenuhi harapanmu. Ye Zhen berkata dengan sangat serius. Melihat ekspresi Ye Zhen yang sangat serius, Qianjizi bahkan lebih lega. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahumu metode rahasia membudidayakan tanda teratai api. Aku harap kau bisa sekali lagi mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk lulus level ketiga dari ujian 10.000 api membakar badan dan membudidayakan tanda teratai api. Saat suara Qianjizi jatuh, serangkaian formula rahasia langsung terkirim ke dalam pikiran Ye Zhen. Ye Zhen duduk bersila di tanah, menghafal isi rahasia-rahasia ini. Ketika semua formula rahasia terkirim ke dalam pikirannya, dan Ye Zhen menghafal semuanya dengan pikirannya yang mengalir, suara Qianjizi bergulir masuk. Tingkat ketiga istana luar Qianlian Cave Mansion, ujian pembakaran dalam 10.000 api, dimulai. Ye Zhen, peliharalah milikmu sendiri, pola teratai api. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara bergulir ini, api yang tak terhitung jumlahnya bermunculan ke segala arah Ye Zhen di seluruh koridor jalan api. Api yang tak terhitung jumlahnya ini langsung mengubah seluruh koridor menjadi lautan api. Api membakar dengan ganas, dan lautan api berwarna merah di mana-mana. Dan Ye Zhen berada di tengah lautan api ini. Api yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dan membakar badannya. Dalam sekejap, Ye Zhen benar-benar tenggelam oleh api di seluruh langit dan tanah. Rasa sakit yang menusuk hatinya langsung menyebar dari anggota badannya ke kedalaman jiwanya. Sakit, sakit yang luar biasa. Rasa sakit seperti ini tidak dapat dihalangi oleh perlindungan Qi sejati. Itu tidak membakar kulit dan otot, tetapi langsung menembus dari badan, membakar jiwa Ye Zhen sepenuhnya. Jiwa Ye Zhen seperti terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar. Pikiran Ye Zhen seperti dipotong oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit seperti ini lebih mengerikan daripada rasa sakit membakar daging, dan itu langsung menembus bagian terdalam jiwa. Bahkan jika Ye Zhen mengatupkan giginya, dia tidak bisa menahan erangan. Tahan, badan terbakar oleh ribuan api, dan terlebih lagi oleh hati. Hanya dengan mengasah kemauan Anda dalam rasa sakit yang tak terbatas ini dan membiarkan jiwa Anda mengalami transformasi, Anda dapat memelihara vitalitas baru, vitalitas pola teratai api. Klon Qianjizi duduk bersila di atas lautan api, diam-diam menatap Ye Zhen di lautan api, dan berkata lembut dalam hatinya. Badan terbakar oleh ribuan api, tingkat terakhir dari istana luar rumah Gua Qianlian, dan itu juga merupakan tingkat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak penguji dengan kekuatan tempur yang kuat dan pemahaman yang tinggi telah jatuh di tingkat ini. Banyak orang terbakar di seluruh jiwa mereka dan sama sekali tidak sadarkan diri pada saat ribuan api. Lebih banyak orang terus berguling, meratap, dan berteriak dalam ribuan api, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak tahan dengan rasa sakit dari ribuan api dan tersingkir secara tragis. Hanya dengan menggunakan tekad untuk menekan rasa sakit yang tak terbatas ini, hanya mereka yang memiliki tekad yang benar-benar kuat yang dapat berhasil. Anak muda, kuharap kau dapat bertahan. Kera raksasa bermata tiga itu menatap Ye Zhen yang tenggelam dalam lautan api dan mendesah dalam-dalam. Tingkat ketiga jalan api, badan dibakar oleh ribuan api. Itu jauh lebih mengerikan daripada tingkat ketiga jalan air, yang kualami di awal, tingkat pemurnian kehendak. Jiang Yao menatap Ye Zhen di lautan api dengan mata jernih, matanya penuh dengan kekhawatiran. Dia telah menyaksikan ujian 19 orang yang telah melalui jalan api. Di antara mereka, 9 orang yang telah melewati 2 tingkat pertama jatuh di tingkat ketiga. Situasi menyedihkan dari 9 orang itu dalam pembakaran ribuan api meninggalkan kesan yang mendalam pada Jiang Yao. Dia belum pernah melihat orang yang dapat bertahan dalam tingkat pembakaran oleh ribuan api ini. Mungkinkah Ye Zhen adalah orang pertama yang dia saksikan yang melewati tingkat ketiga istana luar? Jiang Yao tidak tahu di dalam hatinya. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan harapan. Dia berharap bahwa pemuda yang telah melakukan begitu ajaib di 2 level pertama ini dapat menahan rasa sakit dari pembakaran ribuan api dan menciptakan keajaiban lagi. Di mata Qianjizi yang sangat khawatir, kera raksasa bermata tiga dan Jiang Yao, Ye Zhen, yang mengerang, mengangkat kepalanya lagi. Rasa sakit dari jiwa yang terbakar, tidak peduli seberapa tak tertahankannya, kamu harus mengalaminya. Kamu harus melewatinya. Jiwa adalah yang paling rapuh dan paling kuat.
Jika ia benar-benar dirobohkan oleh rasa sakit dari api yang membakar, maka seluruh jiwa akan ditempati oleh rasa sakit ini. Namun, jika jiwa benar-benar melupakan rasa sakit ini, maka tidak ada rasa sakit yang dapat mengguncang hatiku. Kemauan, gunakan kemauan untuk menekan rasa sakit dari api yang membakar ini. Semua pikiranmu terfokus pada kultivasi, pada pemeliharaan tanda teratai api. Dalam kobaran api, mata Ye Sen memancarkan cahaya yang tak tergoyahkan, dan rahasia memelihara tanda teratai api terus mengalir dalam benaknya. Ketika semua pikirannya terfokus pada rahasia itu, rasa sakit dari kobaran api itu tampaknya jauh berkurang. Di lautan api, Ye Sen kembali tenang. Di lautan api yang tak terbatas, dalam rasa sakit yang tak terbatas. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan dengan tenang memelihara tanda teratai api. Ya, kamu telah selamat dari kobaran api lautan dengan begitu cepat dan memasuki kondisi kemauan. Ketika melihat Ye Sen duduk dengan tenang dan memasuki kondisi pemahaman, bayangan klon Qianjizi di atas lautan api mengangguk dengan lembut. Aku harap kamu dapat selamat dari penempaan nyata dari 10.000 api nanti. Begitu suaranya jatuh, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di dunia lautan api benar-benar bergolak seperti air yang ganas. Seluruh lautan api dunia bersinar lagi, dan kekuatan api yang membakar meningkat pesat lagi. Bahkan udara di jalan api terpelintir oleh peningkatan kekuatan api yang tiba-tiba. Ah, Ye Sen, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, tiba-tiba tertusuk ke dalam jiwanya oleh peningkatan kekuatan api yang tiba-tiba. Dia berguling ke tanah kesakitan dan berteriak kesakitan. Tidak, aku tidak bisa dirobohkan. Metode rahasia pola teratai api, bentuk pertama. Ye Sen berjuang dan memanjat, menenangkan pikiran dan jiwanya lagi, dan ingin memasuki kondisi kultivasi. Ledakan, api yang tak terhitung jumlahnya membakarnya lagi, dan rasa sakit yang menusuk hatinya menjatuhkannya lagi. Tapi Ye Sen masih memegang tanah dengan kedua tangannya. Dia memanjat. Ye Sen, Ye Sen. Jiang Yao, yang berada di luar jalan air dan api, menyaksikan Ye Sen dirobohkan oleh kekuatan api 10.000 api berulang kali, dan bangkit lagi dan lagi, dengan air mata di matanya. Pikirannya sangat murni. Meskipun dia berharap Ye Sen berhasil dan memasuki istana dalam bersamanya, dia tidak ingin Ye Sen menderita begitu banyak rasa sakit. Dia merasa sakit hati ketika melihat rasa sakit seperti ini. Namun, Ye Sen tetap bertahan lagi dan lagi. Kegigihan ini menggerakkannya. Para penguji yang berhasil menembus level ketiga sebelumnya dirobohkan oleh rasa sakit dari 10.000 api paling banyak 3 kali, dan kemudian mereka jatuh sepenuhnya. Ye Sen, ini adalah ke-18 kalinya dia memanjat. Kegigihan Ye Sen adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Jiang Yao pada orang lain. Kegigihan ini bahkan lebih menyentuh baginya daripada keajaiban yang diciptakan oleh Ye Sen sebelumnya. Nirvana, sekarang adalah momen penting Nirvana. Entah kamu dihancurkan oleh rasa sakit yang tak terbatas, atau kamu bangkit dari rasa sakit yang tak terbatas dan terlahir kembali. Kera raksasa bermata 3 itu menatap Ye Sen di lautan api, melihatnya terus-menerus dihantam api, lalu bangkit lagi dan lagi. Ketiga mata dewanya berangsur-angsur menjadi semakin terang. Akhirnya, ketika kekuatan api yang mendidih itu menjatuhkan Ye Sen 33 kali, ketika Ye Sen berjuang untuk bangkit lagi, dia tidak jatuh lagi. Dia bahkan duduk bersila di lautan api lagi, duduk bersila dan sangat stabil. Dia melawan. Ye Sen melawan. Di luar air dan api, ketika Jiang Yao melihat Ye Sen duduk bersila di lautan api lagi, tanpa ragu-ragu, dia melompat dengan gembira. Sebelumnya, ketika dia melihat Ye Sen jatuh dan bangkit lagi dan lagi, hatinya menegang dan sakit. Dia khawatir Ye Sen akan benar-benar terluka dalam kobaran api dalam perjuangan ini. Dia juga takut bahwa penantian 3 tahun akan sia-sia lagi. Sekarang, bocah ajaib ini benar-benar menolak terbakarnya semua jenis api. Bagaimana mungkin dia tidak begitu bersemangat? Melihat ekspresi Jiang Yao yang sangat bersemangat, kera raksasa bermata 3 itu pun mendesah. Ia tahu bahwa gadis kecil itu telah menunggu selama 3 tahun, tetapi ia terus-menerus kecewa. Dalam 3 tahun ini, tidak seorang pun dari 19 orang yang memasuki jalur api untuk mengikuti ujian berhasil melewati 3 tingkat ujian jalur api, dan tidak seorang pun dari mereka yang dapat menemaninya menjelajahi istana bagian dalam rumah gua 1000 teratai. Kecewa berulang kali,
Raut wajah gadis kecil itu setiap kali meninggalkan rumah gua 1000 teratai membuat kera raksasa bermata 3 itu merasa sedikit sedih. Sekarang, pemuda yang berada di jalur api ini adalah yang paling dekat dengan keberhasilan dan paling dekat untuk mewujudkan keinginan gadis kecil itu untuk memasuki istana bagian dalam. Berhasil, jangan biarkan gadis kecil ini menunggu lebih lama lagi. Jika kau menunggu lebih lama lagi, aku tidak tahu berapa lama lagi seseorang akan memasuki rumah gua 1000 teratai lagi. Berhasil, kamu sudah cukup diuji. Kera raksasa bermata 3 itu menantikannya. Dalam penantian kera raksasa bermata 3 itu, dalam kegembiraan Jiang Yao, Ye Sen, yang sedang duduk bersila di dunia lautan api, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menjadi tegas dan tenang. Pembakaran ribuan api, rasa sakit yang datang berulang-ulang, perjuangan dan bangkit lagi dan lagi, tampaknya memberi kemauan Ye Sen kehidupan baru. Pelihara pola teratai api. Di lautan api, dia meraung, dan api di seluruh langit dan tanah, dalam raungannya, berkumpul dengan liar ke arah dahinya. Saat api terus berkumpul, pola api kelopak teratai merah perlahan muncul di dahinya. Pola kelopak teratai pertama, muncul. Ketika kera raksasa bermata 3 melihat bahwa dahi Ye Sen telah berhasil memelihara pola teratai api pertama, dia berteriak kaget. Munculnya pola kelopak teratai pertama berarti Ye Sen benar-benar telah memasuki proses memelihara pola teratai api. Ayo, Ye Sen, kau harus berhasil, kau harus memelihara seluruh pola teratai api. Jiang Yao mengepalkan tangannya erat-erat, dan matanya sepenuhnya tertuju pada Ye Sen. Sebelum suara terkejut kera raksasa bermata 3 itu jatuh, dan tepat setelah Jiang Yao menarik napas, pola api kelopak teratai kedua muncul lagi di dahi Ye Sen. Setelah kemauannya dipoles, Ye Sen tampak sedang mengasah pedang ajaib, dan seluruh badannya bersinar dengan kekuatan kemauan yang tak terbatas. Api yang menyala tidak bisa lagi membuatnya sakit, tetapi malah membuatnya menyerap kekuatannya yang besar dengan cepat. Kemudian, yang ketiga, keempat, kelima. Kecepatan Ye Sen dalam memelihara pola sihir kelopak teratai semakin cepat. Pada akhirnya, dalam semburan cahaya api yang terang, pola api teratai 7 kelopak akhirnya muncul sepenuhnya di antara dahi dan alis Ye Sen. Ini adalah tanda telah melewati level ketiga, pola sihir teratai api. Ketika pola sihir teratai api muncul di antara dahi dan alis Ye Sen, Jiang Yao, yang berada di luar jalan air dan api, juga memiliki pola air teratai biru tua tepat di antara dahi dan alisnya. Kemudian, suara Qianjizi bergema di seluruh jalan air dan api, Ye Sen, lulus ujian tingkat ketiga. Bersama dengan Jiang Yao, kamu akan memasuki rumah gua Qianlian dan rumah bagian dalam. Ye Sen, lulus ujian tingkat ketiga. Bersama dengan Jiang Yao, kita akan memasuki istana bagian dalam rumah gua Qianlian. Suara Qianjizi bergema lama di dalam dan luar jalan air dan api. Tingkat ketiga, akhirnya aku lulus tingkat ketiga. Ye Sen mengepalkan tinjunya erat-erat dan berdiri dari duduk bersila. Setelah bertarung melawan prajurit baju besi api di tingkat peta pola api dan memahami konsepsi artistik angin dan guntur di tingkat cahaya cermin dan giok spiritual, dia akhirnya berhasil mengendalikan keinginannya dan lulus tingkat ketiga, ujian 10.000 api membara. Ketiga tingkat istana bagian luar rumah gua Qianlian, dia menyelesaikan semuanya dan akhirnya memenuhi syarat untuk memasuki istana bagian dalam rumah gua Qianlian. Jiang Yao, senior Qianjizi berkata bahwa aku akan memasuki istana bagian dalam rumah gua Qianlian bersama Jiang Yao. Jiang Yao, nama ini sangat familiar. Ketika Ye Sen mendengar nama itu dalam suara Qianjizi, dia merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, dan dia mengingatnya dengan pikiran yang berpacu. Apakah itu dia, kakak senior Jiang Yao yang dibicarakan banyak murid di alun-alun gerbang Sekte Qingyun? Ye Sen masih ingat bahwa dia telah mendengar banyak hal ajaib tentang kakak senior Jiang Yao ini. Kakak senior Jiang Yao ini melampaui tingkat ke-12 Qi sejati pada usia 16 tahun dan memasuki alam laut spiritual. Dia adalah jenius pertama dari 36 sekte di wilayah timur kerajaan Tianfeng. Dia juga telah melihat potret Jiang Yao saat itu. Dia adalah gadis yang sangat cantik, dan kecantikannya membuat hatinya sedikit tersentuh. Saat itu, Ye Sen masih berpikir bahwa mungkin suatu hari ketika dia menjadi kuat, dia akan dapat benar-benar bertemu dengan kakak senior Jiang Yao ini secara langsung. Tanpa diduga, sekarang di rumah gua Qianlian ini,
dia benar-benar mendengar nama ini secara langsung. Nama ini ternyata adalah orang yang akan menjelajah ke istana bagian dalam bersamanya. Apakah benar-benar kakak senior Jiang Yao itu? Memikirkan gadis cantik dalam potret itu dan mata jernihnya yang memabukkan, Ye Sen tak kuasa menahan rasa sedikit gembira. Ayo pergi, Ye Sen, ikut aku ke istana bagian dalam untuk bertemu Jiang Yao. Pada saat ini, di koridor, bayangan klon Qianjizi jatuh di depan Ye Sen. Dia melambaikan tangannya, dan penghalang di ujung koridor langsung hancur, dan cahaya setinggi 1000 kaki bersinar dari depan. Qianjizi melangkah maju, dan Ye Sen menarik napas dalam-dalam, mengikutinya dari dekat, dan melangkah keluar dari koridor air dan api. Senior Yuan, akhirnya aku bisa memasuki istana bagian dalam, akhirnya aku bisa memasuki istana bagian dalam. Di luar jalan air dan api, di istana luar rumah Gua Qianlian, ketika Jiang Yao mendengar suara Qianjizi yang bergema lama, wajahnya yang seputih salju mekar seperti bunga pir, rambut hitamnya yang seperti air terjun bergerak lembut, dan seluruh badannya menjadi cerdas, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Setelah 3 tahun menunggu, dia gagal menemukan pendamping untuk memasuki istana bagian dalam, dan dia tidak pernah bisa memasuki istana bagian dalam rumah Gua Qianlian. Sekarang, pemuda Ye Sen akhirnya mewujudkan keinginannya ini dan akhirnya akan memasuki istana bagian dalam bersamanya. Dia akhirnya bisa melihat seperti apa istana bagian dalam rumah Gua Qianlian. Ye Sen, terima kasih. Mulut merah Jiang Yao berkata dengan lembut. Melihat gadis yang agak bersemangat itu, kera raksasa bermata 3 itu juga tersenyum di wajah kera besarnya. Ayo pergi dan temui Ye Sen. Istana bagian dalam rumah Gua Qianlian benar-benar berbeda dari istana bagian luar. Ngomong-ngomong, aku belum memasuki istana bagian dalam selama lebih dari 20 tahun. Saat kera raksasa bermata 3 itu berbicara, sebuah lorong besar tiba-tiba terbuka di dinding istana bagian luar rumah Gua Qianlian. Lorong ini adalah jalur transmisi dari istana bagian luar ke istana bagian dalam. Ayo pergi, kera senior. Ayo pergi. Kera raksasa bermata 3 dan Jiang Yao, satu demi satu, terbang ke lorong dinding gua. Tepat ketika Ye Sen melewati 3 tingkat istana luar dan pergi ke istana dalam rumah Gua Qianlian bersama Qianjizi, siap untuk bertemu Jiang Yao dan menjelajah ke istana dalam yang lebih misterius bersama-sama. Di puncak gunung luar sekte Qingyun, lebih dari 1000 mil jauhnya dari Gua Qianlian, seorang gadis jangkung dengan pipi yang indah sedikit mengernyit, matanya penuh dengan kekhawatiran. Ye Sen telah menghilang selama lebih dari 10 hari. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Ada desas-desus bahwa dia membunuh Zhou Hai dari tingkat ke-7 Qi. Apakah dia benar-benar dibunuh oleh Ye Sen? Jika Ye Sen melihat gadis jangkung ini, dia pasti akan mengenalinya. Gadis ini adalah Lin Jing, murid luar sekte Qingyun yang telah memasuki gunung 10.000 binatang bersamanya. Ayah Zhou Hai, Zhou Yuntian, adalah ahli alam laut spiritual tingkat menengah dan seorang tetua dari sekte Tianluo kelas 7. Bahkan pemimpin sekte Qingyun kita harus menghormatinya. Sekarang Zhou Yuntian benar-benar gila dan mencari Ye Sen kemana-mana. Dia secara pribadi telah menginterogasi beberapa dari kita yang memasuki gunung bersama Ye Sen. Jika bukan karena ayahku yang memohon belas kasihan, aku khawatir kita semua akan mati di tangan Zhou Yuntian. Memikirkan ekspresi marah Zhou Yuntian saat itu, hati Lin Jing bergetar. Ye Sen, apa yang harus dia lakukan? Zhou Yuntian sedang mencarinya, bagaimana dia bisa melarikan diri? Memikirkan anak laki-laki yang memburu iblis ular bergaris perak bersamanya dan menyebabkan Zhou Hai mengejarnya dengan gila, mata Lin Jing penuh dengan kekhawatiran. Sekte Tianluo berjarak ratusan mil dari sekte Qingyun. Saat ini, di gua para tetua sekte Tianluo, Zhou Yuntian sangat marah. Seluruh guanya ditindas oleh energi sejati yang kuat, membuat orang tidak berani bernapas. Sampah, kalian semua sampah. Kalian bahkan tidak dapat menemukan orang yang masih hidup, apakah dia bisa terbang ke langit? Pada saat ini, di dalam gua, sejumlah besar murid sekte Tianluo sedang berlutut. Murid-murid ini semuanya berada di atas tingkat ke-9 Qi sejati, tetapi mereka tidak berani bernapas, karena takut membuat marah tetua Zhou dan dibunuh dalam kemarahan. Menghadapi orang kuat alam Ling Hai yang marah, mereka berada di tingkat ke-9 dan ke-10 Qi sejati, dan tidak ada kemungkinan untuk melawan sama sekali. Temukan,
Bahkan jika kalian harus membalikkan gunung 10.000 binatang, kalian harus menemukan Ye Sen. Dan Sekte King Yun, awasi dia, begitu kalian menemukannya kembali, tangkap dia segera. Mata Zhou Yuntian memerah, dia melihat keluar gua, mengatupkan giginya. Ye Sen, kemanapun kalian melarikan diri, aku akan menangkapmu dan mencabik-cabikmu. Untuk menghibur jiwa hairku di surga. Apakah ini istana bagian dalam rumah gua Qianlian? Ye Sen tidak peduli dengan angin kencang di luar Gunung Wanshu. Pada saat ini, ia mengikuti Qianjizi dan datang ke dunia dengan angin sepoi-sepoi, burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran. Awalnya, saya pikir istana bagian dalam rumah gua Qianlian akan menjadi aula tertutup seperti istana bagian luar, tetapi saya tidak menyangka bahwa tempat ini akan menjadi dunia indah yang berbeda. Melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat daun teratai hijau bergerak di sebuah danau. Lebih jauh lagi, bahkan ada gunung yang menjulang tinggi berdiri dengan gagah. Ye Sen sedang melihat pemandangan bagian dalam rumah gua Qianlian ketika dia tiba-tiba mendengar suara terbang di belakangnya. Dia melihat ke belakang seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan melihat seorang gadis berpakaian biru muda terbang ke arahnya di samping kera raksasa bermata tiga. Rambut hitam panjang gadis itu berkibar di belakangnya, dan kulitnya yang putih tanpa cacat, wajah yang halus, hidung mancung, dan mulut kemerahan semuanya memancarkan aura yang indah. Dan ada sepasang mata jernih seterang bintang, menatap Ye Sen dengan sedikit senyum. Ketika dia melihat mata ini, hati Ye Sen meledak dengan ledakan, dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan menyapu seluruh badannya. Jiang Yao, dia benar-benar orang yang potretnya pernah kulihat, kakak perempuan senior Jiang Yao. Sen berfluktuasi, Jiang Yao dan kera raksasa bermata tiga telah mendarat di tanah istana bagian dalam. Begitu kera raksasa bermata tiga mendarat, ia dengan bersemangat berlari ke arah bayangan klon Qianjizi yang duduk bersila, berteriak keras saat berlari, "Tuan! Tuan!" Dan Jiang Yao, dengan langkah teratai, berjalan menuju Ye Sen. Gadis itu berjalan dengan sosok yang ringan, dan rambut seperti air terjun di belakangnya bergerak lembut saat dia berjalan, yang sangat menyentuh. Ye Sen, akhirnya aku melihatmu. Jiang Yao berjalan di depan Ye Sen, mengangkat kepalanya sedikit, menatap Ye Sen dengan mata jernih, dan berkata sambil terkekeh. Kakak senior Jiang Yao, apakah dia mengenalku? Mendengar kata-kata gadis itu dan melihat gadis cantik yang berjalan di depannya, Ye Sen sedikit tertegun. Aku melihatmu mengikuti 3 ujian di istana luar sebelumnya. Jiang Yao melihat keraguan Ye Sen. Mata besarnya yang indah melengkung, dan sepasang lesung pipit menunjukkan senyuman. Penampilanmu dalam 3 ujian itu sungguh menakjubkan. Bahkan senior Qianjizi pun terpikat olehmu. Jadi dia berada di istana luar sebelumnya. Ye Sen akhirnya mengerti mengapa kakak senior Jiang Yao, yang belum pernah dia temui, begitu akrab dengannya. Melihat wajah gadis itu yang lembut dan matanya yang jernih yang memancarkan sedikit senyuman, hati Ye Sen menjadi tenang. Dia mengira bahwa kakak senior Jiang Yao, yang telah mencapai alam laut spiritual, akan menjadi agung dan perkasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sama baik dan mengharukannya seperti gadis tetangga. Kakak senior Jiang Yao, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Ye Sen menatap mata Jiang Yao dan berkata sambil tersenyum. Dia merasa sangat rileks saat bersama gadis cantik ini. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Ye Sen, kamu bisa memanggilku Jiang Yao saja. Selanjutnya, kita harus pergi bersama untuk menjelajahi istana bagian dalam rumah gua Qianlian. Mata Jiang Yao berbinar. Melihat pemandangan indah istana bagian dalam rumah gua Qianlian, seluruh orang itu sedikit bersemangat. Ya, aku akan menjelajahi istana bagian dalam ini. Aku tidak tahu seperti apa 3 tingkat istana bagian dalam nanti. Ye Sen menatap danau beriak di kejauhan dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Dia menantikan ujian berikutnya. Aku tidak tahu. Jiang Yao menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia juga menantikannya. Keduanya berdiri berdampingan dan menatap istana bagian dalam rumah gua Qianlian. Sepertinya kalian juga saling kenal. Pada saat ini, Qianjizi datang bersama kera raksasa bermata tiga. Dia menatap Ye Sen dan Jiang Yao yang berdiri berdampingan dan mengangguk sambil tersenyum. Senior Qianjizi. Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama membungkuk kepada Qianjizi dengan hormat. Baiklah, tidak perlu terlalu formal.
Qianjizi mengangkat tangannya dan menghentikan kedua orang itu untuk membungkuk dengan hormat. Karena kalian telah datang ke istana bagian dalam, aku akan memberitahu kalian tentang ujian istana bagian dalam terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Qianjizi, Ye Sen dan Jiang Yao menjadi segar kembali dan mendengarkan dengan saksama. Ujian istana bagian dalam berhubungan dengan ujian mereka selanjutnya, jadi tentu saja mereka ingin tahu sebanyak mungkin. Qianjizi berkata, 3 tingkat air dan api di istana bagian luar, tidak peduli apakah itu jalur api yang Ye Sen tembus, atau jalur air yang Jiang Yao tembus 3 tahun lalu, semuanya adalah ujian efektivitas tempur, pemahaman, dan tekadmu. Pada akhirnya, kalian berhasil melewati ujian dan datang ke istana bagian dalam ini bersama-sama. Penampilan kalian berdua juga merupakan pasangan terbaik dalam lebih dari 300 tahun sejak berdirinya Qianlian Cave Mansion. Mendengar pujian Qianjizi, Ye Sen dan Jiang Yao saling memandang, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Terima kasih atas pujiannya, senior. Namun, tidak peduli seberapa bagus penampilanmu, di istana bagian dalam Qianlian Cave Mansion ini, kamu masih harus bekerja keras, mencoba menerobos 3 tingkat istana bagian dalam, dan mencoba mendapatkan harta rahasia asli yang aku tempatkan di istana bagian dalam ini. Suara Qianjizi menjadi serius. Harta karun rahasia yang sebenarnya yang aku taruh di istana bagian dalam adalah 1 set warisan pedang terbang. Set warisan pedang terbang ini, tidak ada seorang pun yang berhasil mendapatkannya dalam 300 tahun terakhir. Warisan pedang terbang. Mendengar Qianjizi mengatakan bahwa harta karun rahasia itu adalah warisan pedang terbang, Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama tercengang. Ye Sen belum pernah mendengar tentang warisan pedang terbang, dan meskipun Jiang Yao berasal dari sekte Taixuan dan telah mencapai alam Linghai, dia belum pernah mendengar istilah ini dan sedikit bingung. Qianjizi melihat ekspresi kedua orang itu, dan dia mengulurkan tangannya. Cahaya perak melesat keluar dari dahinya dan mendarat di telapak tangannya. Ye Sen dan Jiang Yao menatap telapak tangan Qianjizi dan melihat pedang perak sepanjang 1 inci berdetak perlahan di telapak tangan Qianjizi. Pedang perak sepanjang 1 inci ini tampaknya memiliki kehidupan. Saat berikutnya, Qianjizi melihat ke kejauhan, dan dalam sekejap, pedang sepanjang 1 inci di telapak tangannya terbang langsung ke kejauhan. Saat terbang, pedang sepanjang 1 inci itu membubung tinggi di tiup angin dan berubah menjadi pedang raksasa perak, membubung tinggi di seluruh dunia istana bagian dalam. Baru setelah membubung tinggi di dunia istana bagian dalam, pedang raksasa perak itu terbang kembali, berubah menjadi pedang sepanjang 1 inci lagi, dan terbang langsung ke dahi Qianjizi dan menghilang. Pedang yang bisa terbang ke badan manusia, pedang yang bisa melayang dan berubah ukuran antara langit dan bumi, apakah ini pedang terbang? Melihat apa yang baru saja ditunjukkan Qianjizi, Ye Sen dan Jiang Yao sedikit bersemangat. Mereka bisa melihat keajaiban pedang terbang ini. Aku hanyalah bayangan virtual dari badan asli yang tertinggal di rumah gua Qianlian. Aku hanya bisa menunjukkan perubahan pedang terbang, tetapi aku tidak bisa menunjukkan kekuatan pedang terbang. Di masa depan, kamu akan tahu betapa berharganya warisan pedang terbang ini. Pedang terbang itu dipelihara di istana pedang terbang di dahi. Pedang itu menghilang dan muncul dalam sekejap. Pedang itu dapat menyerang dengan pedang dalam sekejap, membuatnya sulit untuk bertahan. Pedang itu juga dapat terus-menerus dikultivasikan di titik-titik akupuntur istana pedang, sehingga kualitas pedang terbang itu terus meningkat. Setelah berlatih hingga mencapai kekuatan supernatural yang hebat, pedang itu bahkan dapat terbang ribuan mil sendirian dan memenggal kepala orang. Ini adalah pedang terbang, dipelihara di dahi, tidak dapat diprediksi, ribuan mil jauhnya, memenggal kepala orang. Kata-kata Qianjizi membuat Ye Sen dan Jiang Yao memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan pedang terbang ini. Ye Sen, Jiang Yao. Qianjizi menatap mereka berdua, di tingkat ketiga istana luar, kalian berhasil memelihara pola sihir teratai api dan pola sihir teratai air, dan baru kemudian kalian berhasil lulus ujian. Tahukah kalian mengapa? Ye Sen dan Jiang Yao menggelengkan kepala. Pola sihir teratai api dan pola sihir teratai air meninggalkan bekas di tengah alis. Setelah Anda tiba di istana bagian dalam, Anda akan menjalani 3 ujian di istana bagian dalam untuk mempersiapkan warisan pedang terbang. Ujian pertama akan dilakukan di kolam pedang teratai. Di sana, pola sihir teratai api dan pola sihir teratai air Anda akan langsung menyerap cairan roh ki pedang, dan akhirnya membuka titik akupuntur istana pedang di antara dahi Anda yang dapat memelihara pedang terbang.
Dalam ujian kedua, Anda akan mendaki gunung 10.000 pedang. Selama pendakian, istana pedang akan terus menajam dan tumbuh, mempersiapkan diri untuk menerima pedang terbang. Untuk ujian tingkat ketiga, kamu akan langsung mencapai tempat pedang terbang diwariskan. Selama kamu berhasil membuat pedang terbang yang aku tinggalkan di puncak Gunung Wanjian mengenali tuannya dan terbang ke istana pedang terbang yang terbuka di antara alismu, kamu akan lulus ujian, dan warisan pedang terbang akan menjadi milikmu. Jadi begitulah. Setelah mendengar penjelasan Qianjizi, Ye Zhen langsung mengerti. Tidak heran dia ingin memelihara pola teratai api di alisnya di tingkat ketiga istana luar. Ternyata ini untuk mempersiapkan pembukaan istana pedang terbang. Istana pedang terbang adalah semacam titik akupuntur yang memelihara dan menyimpan pedang terbang, seperti titik akupuntur Qi Hai yang menyimpan Qi sejati. Hanya dengan membuka istana pedang terbang yang sangat kuat dapat diserap ke dalam badan. 3 tingkat istana dalam rumah Gua Qianlian semuanya merupakan persiapan untuk membuka istana pedang dan menyerap pedang terbang. Di samping Ye Zhen, Jiang Yao juga mengerti. Matanya berbinar saat dia bertanya kepada Qianjizi, "Qianjizi senior, kapan 3 ujian istana dalam akan dimulai?" Qianjizi adalah seorang master legendaris dari alam suci surgawi. Dapat dibayangkan betapa berharganya warisan pedang terbang yang ditinggalkannya. Jiang Yao tidak dapat menahan keinginan untuk melihat seperti apa warisan pedang terbang itu. Akan ada tuan rumah khusus untuk 2 tingkat pertama istana bagian dalam, kolam pedang teratai dan gunung 10.000 pedang. Kera raksasa itu akan membawamu untuk melihatnya sebentar lagi, dan akan memberitahumu cara mengikuti ujian. Dan aku akan menunggumu di puncak gunung 10.000 pedang, di tingkat ketiga. Kuharap aku bisa menunggu sampai saat kau melangkah ke puncak gunung. Saat itu, aku akan memberitahumu apa asal-usul set warisan pedang terbang yang kutinggalkan, dan betapa berharganya itu. Qianjizi menatap Jiang Yao dan Ye Zhen dengan penuh harap. Ye Zhen, Jiang Yao. Senior, Ye Zhen dan Jiang Yao sama-sama menatap Qianjizi. Qianjizi mengangguk, "Hantu kloningku, tetap di sini, hanya untuk menunggu orang yang benar-benar bisa mendapatkan warisan pedang terbang. Aku telah menunggu lebih dari 300 tahun, dan aku belum menemukan orang yang tepat. Kuharap kalian berdua bisa berhasil kali ini." Ye Zhen dan Jiang Yao saling memandang, dan ada tekad yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Tidak peduli apapun, mereka harus melewati 3 tingkat istana bagian dalam bersama-sama, dan bekerja keras untuk mendapatkan warisan pedang terbang bersama-sama. "Jangan khawatir, senior, kami pasti akan bekerja keras untuk mendaki gunung 10.000 pedang dan bertemu denganmu lagi," kata Ye Zhen. "Baiklah, Ye Zhen dan aku tidak akan menyerah begitu saja." Jiang Yao juga berkata dengan tegas. "Baiklah." Qianjizi mengangguk, dan dia menatap kera raksasa bermata 3. "Kera raksasa, bawa mereka ke kolam pedang teratai." "Baik, Tuan." Kera raksasa bermata 3 itu menjawab dengan hormat. "Ye Zhen, Jiang Yao, aku menunggu untuk bertemu denganmu lagi di puncak gunung 10.000 pedang." Suara Qianjizi menggelegar, dan dia menghilang dengan menggulung lengan bajunya. Melihat bayangan klon Qianjizi menghilang, Ye Zhen dan Jiang Yao sama-sama merasakan kehilangan di hati mereka. Entah itu Qianjizi yang mengungkapkan wujud aslinya di Mirror Light Lingbi untuk mengajari mereka keterampilan bela diri dan konsepsi artistik, atau hanya memberitahu mereka tentang masalah ujian istana dalam di sini, keduanya dapat melihat bahwa Qianjizi menantikan mereka. "Ye Zhen, kita berdua harus bekerja keras." Jiang Yao mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Ye Zhen dengan mata jernih, menghiburnya. "Baiklah, mari kita bekerja keras bersama." Ye Zhen menatap wajah seputih salju gadis itu dan mengangguk dengan tegas. Kera raksasa bermata 3 itu menatap gunung yang menjulang tinggi di kejauhan istana dalam, dan mendesah dalam-dalam di dalam hatinya, Tuan masih tidak ingin melihat burung monster tua itu. Dia masih takut memikirkan senior Lian Yu. Sepasang pedang terbang yang diletakkan di puncak Gunung Wanjian adalah harta karun menakjubkan yang diperoleh Tuan dan senior Lian Yu dari Istana Dewa Laut ketika mereka pergi ke Laut Kekacauan bersama-sama. Itu adalah harta karun yang menggerakkan orang-orang kuat di alam suci surgawi. Sayang sekali senior Lian Yu memikirkan hal ini, ketiga mata kera raksasa bermata 3 itu sedikit redup. "Ada apa, senior kera?" Jiang Yao memperhatikan bahwa kera raksasa bermata 3 itu tampak tidak normal, dan bertanya dengan sedikit khawatir. Ye Zhen juga melihat ke arah kera raksasa bermata 3 itu,
dan menemukan bahwa ada air mata di mata kera raksasa itu. Tidak ada. Kera raksasa bermata 3 itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Jiang Yao dan Ye Sen. Ia menyeringai dan berkata, "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke kolam pedang teratai. Di sana, ada burung iblis tua yang menunggumu." Burung iblis tua, Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama sedikit tercengang. Jadi, itu kolam pedang teratai. Ye Sen dan Jiang Yao berdiri di bahu kera raksasa bermata 3 itu. Saat kera raksasa bermata 3 itu terbang tinggi, mereka bergerak cepat menuju danau dengan daun teratai hijau yang bergerak yang telah mereka lihat dari jauh. Setelah minum secangkir teh, mereka akhirnya tiba di sebelah danau. Melihat danau besar dengan radius ribuan kaki ini dan mencium aroma samar daun teratai hijau di danau, Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama merasa rileks dan segar. Danau dan daun teratai ini memberi mereka perasaan yang luar biasa. Keduanya menatap danau yang disebut kolam pedang teratai. Meskipun mereka melihat daun teratai yang tak terhitung jumlahnya di danau, mereka tidak melihat satu pun teratai. Tepat ketika mereka merasa sedikit aneh, sebuah suara yang agak dingin datang dari tengah danau. Sudah 28 tahun, dan baru sekarang seseorang melewati 3 tingkat istana luar. Itu benar-benar buruk. Kemudian, ada suara daun teratai yang tak terhitung jumlahnya di danau, dan semburan cahaya muncul di atas daun teratai. Kemudian, seekor burung biru es ajaib muncul. Burung biru es ini sangat besar. Ketika sayapnya terbentang, panjangnya lebih dari 200 kaki. Yang lebih menarik perhatian adalah bulunya yang biru seperti air. Setiap bulu memancarkan cahaya yang menawan dan penuh pesona. Tekanan yang kuat terpancar dari badannya. Meskipun mereka berjauhan, wajah Ye Sen dan Jiang Yao berubah. Keduanya bisa merasakan bahwa burung biru es yang besar ini bisa membunuh mereka hanya dengan kepakan sayapnya. Apakah ini tuan rumah dari 2 ujian pertama di istana bagian dalam? Apakah ini burung iblis tua yang disebutkan senior Yuan sebelumnya? Tapi, bagaimana burung bulu biru es yang besar ini bisa tua? Jelas sekali sangat ajaib. Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama kagum dengan keajaiban burung bulu besar ini. Pada saat ini, mata dewa burung bulu biru es yang besar itu juga menatap Ye Sen dan Jiang Yao, sepasang pria kecil yang masih muda. Yang satu berada di alam laut spiritual, dan yang lainnya berada di alam ki sejati. Burung bulu biru es itu berbicara dengan suara manusia dan mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju danau. Saat mengepakkan sayapnya, air di seluruh danau bergulung kencang, dan badai terbentuk secara langsung, menggulung gelombang badai, dan langsung mengikuti burung raksasa yang terbang itu, bergegas menuju Ye Sen dan Jiang Yao. Melihat ini, wajah Jiang Yao dan Ye Sen berubah, dan hampir tanpa sadar menarik kerah baju masing-masing pada saat yang sama dan mundur ke belakang. Baiklah, burung iblis tua, ini adalah sepasang pemuda yang sangat dihargai oleh tuannya. Mungkin mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan pedang terbang. Kera raksasa bermata 3 itu meraung, dan gelombang badai jatuh ke danau dengan ledakan, dan badai mereda. Tuanmu bukanlah tuanku. Burung bulu biru es itu mendengus dingin, tetapi juga menahan napas dan mendarat di samping danau. Sepasang mata dewanya menatap Ye Sen dan Jiang Yao lagi. Itu benar-benar dapat membuat Qian Jizi menghargainya. Tampaknya kalian berdua benar-benar mampu. Kenapa? Bukankah burung bulu ini adalah binatang roh dari senior Qian Jizi? Mendengar bahwa tidak ada rasa hormat terhadap Qian Jizi dalam nada burung bulu biru es itu, Ye Sen dan Jiang Yao sedikit terkejut. Ini adalah rumah gua Qianlian. Sebagai pemilik rumah gua Qianlian, Qian Jizi seharusnya menjadi yang paling agung di sini. Keduanya tidak dapat memahaminya. Karena kamu bisa datang ke sini, aku tidak akan mempersulitmu. Burung berbulu biru es itu terus berbicara, namun, apakah kamu dapat lulus ujian istana dalam ini tergantung pada kemampuanmu. Sebelum kamu, ada 18 pasang yang terdiri dari 36 orang yang memasuki istana bagian dalam, tetapi 36 orang ini semuanya tersingkir di 2 level pertama. Aku tidak ingin kamu menjadi pasangan ke-19 yang tersingkir. Burung bulu biru es itu menatap Ye Sen dan Jiang Yao dengan sepasang mata dingin dan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, senior, Jiang Yao dan aku pasti akan bekerja keras untuk lulus ujian. Ye Sen menatap burung bulu biru es itu dan berkata, tolong beritahu aku cara menguji level pertama ini. Meskipun dia kagum dengan burung bulu besar ini dengan lebar sayap lebih dari 200 kaki, Ye Sen tidak takut. Pertama,
Ini adalah tempat pengujian rumah gua Qianlian. Kedua, ketika dia mendapatkan menara bintang di ruang hampa di bawah gletser Antartika, dia telah melihat ribuan binatang raksasa setinggi 10.000 meter. Dibandingkan dengan binatang raksasa itu, burung bulu besar ini tampak jauh lebih kecil. Melihat mata Ye Sen yang jernih dan tidak ada rasa takut untuk berbicara dengannya, burung berbulu biru es itu juga sedikit terkejut, lalu ia menatap Jiang Yao lagi. Gadis kecil ini, dengan usia tulang 17 tahun, telah memasuki alam laut roh. Aku tidak heran Qian Jizi sangat menghargainya. Sungguh mengejutkan bahwa seorang gadis kecil sepertimu di alam Qi sejati juga dapat dihargai oleh Qian Jizi. Sekarang tampaknya kau memiliki keberanian. Kalau begitu, maka kau harus bersiap untuk memulai level pertama, ujian membuka titik akupuntur Istana Pedang. Burung berbulu besar itu melambaikan sayapnya dan menunjuk ke danau, berkata, danau ini disebut kolam pedang teratai. Ketika bunga teratai mekar, air di kolam akan berubah menjadi cairan roh Qi pedang. Kemudian, kau akan memasuki kolam pedang dan menyerap cairan roh Qi pedang untuk membuka titik akupuntur Istana Pedang. Kalian hanya akan diberi waktu 3 hari untuk ujian tingkat pertama. Jika kalian tidak dapat membuka titik akupuntur Istana Pedang dalam waktu 3 hari, itu berarti kalian tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang terbang dan kalian akan langsung tersingkir. Juga, dalam waktu 3 hari, selain membuka titik akupuntur Istana Pedang, kalian juga harus berusaha untuk menyerap lebih banyak cairan spiritual Qi pedang ke dalam titik akupuntur Istana Pedang, karena semakin banyak cairan spiritual Qi pedang yang kalian serap, semakin besar titik akupuntur Istana Pedang yang kalian buka, dan kualitas pedang terbang yang kalian kembangkan secara alami akan lebih tinggi. Jika titik akupuntur Istana Pedang yang kalian buka terlalu kecil, kalian juga akan tersingkir. Selanjutnya, ingat rumus untuk membuka titik akupuntur Istana Pedang dan bersiaplah untuk memulai ujian pertama ini. Kata burung bulu raksasa, dan 2 lembar batu giok melesat langsung ke arah Ye Sen dan Jiang Yao. Keduanya mengambil lembar batu giok itu dan melihat bahwa itu adalah metode rahasia untuk mengubah pola alis menjadi titik akupuntur Istana Pedang. Keduanya memegang lembar batu giok itu di tangan mereka dan menghafalnya dengan cepat. Setelah menyampaikan metode rahasia itu kepada Ye Sen dan Jiang Yao, burung bulu raksasa itu kembali melambaikan sayapnya ke arah danau. Pada saat itu, kuncup teratai besar muncul tepat di udara di atas danau. Kuncup teratai ini berukuran 100 meter. Begitu muncul di udara, kuncup itu mulai berputar. Saat berputar, kelopak kuncup itu perlahan terpisah. Dan dalam sekejap, teratai yang mekar sepanjang lebih dari 300 meter melayang di atas danau. Pada saat teratai itu mekar sepenuhnya, cahaya tak berujung berhamburan dari kelopak teratai dan jatuh ke dalam danau. Danau yang awalnya biasa saja, tiba-tiba meledak menjadi cahaya pedang yang tak berujung, dan untaian energi pedang terus mengalir di danau. Dalam sekejap, seluruh danau biru tua berubah menjadi putih keperakan. Cairan roh energi pedang telah terbentuk. Masuklah dan seraplah. Apakah kalian dapat membuka titik akupuntur Istana Pedang dalam 3 hari tergantung pada keberuntungan kalian. Burung raksasa itu berkata kepada Ye Sen dan Jiang Yao. Ayo pergi, Jiang Yao. Ye Sen, ayo pergi. Ye Sen dan Jiang Yao saling berpandangan, lalu mereka melesat dan terbang ke dalam air Sword Pond pada saat yang bersamaan. Begitu mereka terbang ke dalam air kolam pedang, cairan roh pedang berwarna putih keperakan itu mengalir deras ke arah Ye Sen dan Jiang Yao. Dalam sekejap, sosok keduanya terbungkus dalam lapisan cairan roh pedang. Sungguh perasaan yang nyaman. Ye Sen duduk bersila di dalam danau, dan pola teratai api di dahinya tampak samar-samar. Jejak energi pedang perlahan mengalir ke arah pola itu dan perlahan-lahan menembus ke dalam pola itu. Perasaan dingin yang samar menyebar ke seluruh anggota badan Ye Sen. Perasaan ini seperti ketika dia sedang berlatih Qi sejati, badannya terbungkus dalam Qi sejati langit dan bumi, yang sangat nyaman. Perasaan ini sangat bagus. Di sisi lain, 5 atau 6 meter jauhnya, Jiang Yao, yang duduk bersila di seberang Ye Sen, juga menunjukkan senyum tipis di wajahnya yang halus. Di dahinya, ada juga pola air teratai biru samar, yang perlahan muncul. Pola air teratai biru samar ini adalah pola teratai air yang dia pelihara di tingkat ketiga jalan air ketika dia memasuki istana luar istana Gua Qianlian 3 tahun lalu. Pola teratai air Jiang Yao sama dengan pola teratai api Ye Sen, keduanya merupakan persiapan untuk membuka istana pedang.
Tingkat pertama istana bagian dalam rumah Gua Qianlian, kolam pedang teratai, tidak seberbahaya yang dibayangkan, tetapi sangat cocok untuk keduanya berlatih. Di dekat kolam pedang teratai, kera raksasa bermata tiga dan burung berbulu raksasa menatap kedua sosok kabur yang dikelilingi oleh energi pedang di danau. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Sen dan Jiang Yao untuk membuka titik akupuntur istana pedang. Kera raksasa bermata tiga sedikit gugup saat ini. Meskipun Ye Sen dan Jiang Yao tampil sangat baik di istana luar, mereka dapat dikatakan sebagai pasangan penguji terbaik dalam lebih dari 300 tahun sejak berdirinya rumah Gua Qianlian. Kekuatan tempur, pemahaman, dan kemauan mereka sangat kuat, tetapi tiga tingkat istana bagian dalam semuanya terkait dengan warisan pedang terbang. Jika mereka tidak cocok untuk berlatih pedang terbang, maka tidak peduli seberapa bagus mereka tidak akan dapat mewarisi pedang terbang terakhir. Saya harap mereka dapat menciptakan keajaiban yang sama di istana bagian dalam seperti di istana bagian luar. Kera raksasa bermata tiga itu khawatir dan penuh harap. Burung bulu raksasa di samping mendengar kata-kata kera raksasa bermata tiga itu dan berkata dengan ringan, ketika para penguji memasuki kolam pedang teratai, mereka biasanya beradaptasi dengan cairan roh pedang di kolam pada hari pertama. Itu cukup baik untuk membuka istana pedang pada hari kedua. Kedua makhluk kecil ini, tidak peduli seberapa optimisnya kalian harus menunggu beberapa saat, jangan terlalu cepat. Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari teratai di kolam pedang. Suara itu seperti gelombang yang mengamuk, seperti laut yang bergelombang, dan tiba-tiba menghentikan suara burung bulu raksasa itu. Apa yang terjadi? Kera raksasa bermata tiga dan burung bulu raksasa itu melihat ke dalam kolam pedang pada saat yang sama, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Di danau, cairan roh pedang yang awalnya tenang tiba-tiba bergulung dengan keras seolah-olah terbakar. Dalam gulungan yang dahsyat itu, cairan roh pedang yang besar, seperti ular besar, seperti naga, bergegas menuju sosok yang duduk bersila di danau. Sosok ini adalah Ye Sen. Di masa lalu, mereka yang telah mengikuti ujian membutuhkan waktu sehari untuk mengambil cairan roh dari kolam pedang. Bahkan pada hari kedua, mereka hanya dapat mengambilnya sedikit demi sedikit. Tidak seorang pun pernah mampu membuat air di kolam pedang bergerak begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Tidak seorang pun pernah mampu mengambil cairan roh pedang dalam jumlah yang begitu besar sekaligus. Melihat cairan roh yang mengalir deras ke arah alis Ye Sen, kera raksasa bermata tiga itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira, dan burung bulu raksasa itu juga tercengang dan menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Sementara kedua monster itu terkejut, tidak lama setelah Ye Sen baru saja mengambil cairan roh pedang, perubahan besar juga terjadi di tempat Jiang Yao duduk bersila. Helai energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar rambut gadis itu yang seperti air terjun dan badannya yang halus meledak menjadi cahaya setinggi langit. Dalam cahaya itu, kolom pegas cairan roh pedang yang besar dan tak tertandingi, yang tidak lebih lemah dari Ye Sen, juga melesat menuju pola teratai air di alis Jiang Yao. Jiang Yao, seperti Ye Sen, menarik sejumlah besar roh pedang dalam waktu singkat. Satu orang yang menciptakan keajaiban telah mengejutkan kera raksasa bermata tiga dan burung bulu raksasa, dan dua orang yang menciptakan keajaiban pada saat yang sama. Pemandangan yang menakjubkan ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh kedua monster itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Burung bulu raksasa, yang sebelumnya acuh tak acuh dan bahkan sedikit acuh tak acuh, semua ekspresi itu tersapu saat ini, dan bahkan tidak dapat menahan keterkejutannya dan berseru. Kejutan. Kejutan besar. Aku tidak menyangka Ye Sen dan Jiang Yao memiliki hubungan yang begitu baik dengan pedang terbang, dan mereka benar-benar memasuki keadaan membuka istana pedang dengan begitu lancar. Keajaiban semacam ini, aku hanya melihatnya pada guru dan senior Lian Yue saat itu. Pada titik ini, melihat Ye Sen dan Jiang Yao duduk bersila di kolam pedang, kera raksasa bermata tiga itu tiba-tiba berhenti bicara. Anak laki-laki di kolam pedang itu memiliki wajah yang tampan dan ekspresi yang tegas, dan gadis di kolam pedang itu memiliki rambut yang beterbangan, seperti peri. Sungguh sepasang jenius. Sungguh pasangan yang sempurna. Ming Kue, apakah menurutmu mereka mirip dengan dua guru kita yang berlatih di Tianqi saat itu? Kera raksasa bermata tiga itu berkata dengan lembut kepada burung berbulu raksasa di sampingnya. Guru, mendengar kata ini, badan besar burung berbulu raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi lembut.
Ia teringat pada wanita yang menemaninya untuk melakukan perjalanan melalui 4 lautan dan 8 hutan belantara. Guru, tuanku. Mata lembutnya menatap Jiang Yao dan Ye Sen di kolam. Benar-benar mirip mereka. Tuan dan senior Qianji mendapatkan pedang kembar di Laut Kekacauan, tetapi mereka tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Mungkinkah ada takdir dalam kegelapan, dan pedang kembar akhirnya akan menemukan tuan mereka? Burung berbulu raksasa dan kera raksasa bermata tiga sama-sama memikirkan masa lalu lebih dari 300 tahun yang lalu, dan mereka semua terdiam. Jadi, ini adalah istana pedang terbang. Di kolam pedang, kesadaran Ye Sen melihat sebuah lubang di antara alisnya, yang secara mengejutkan terletak di pola teratai api sebelumnya. Pada saat ini, pola teratai api telah menghilang, dan di tempatnya, ruang titik akupuntur terbuka. Seolah-olah dunia telah diciptakan, dunia luar angkasa terlahir kembali di badan Ye Sen. Ruang titik akupuntur istana pedang. Sama seperti ketika ia mengolah titik akupuntur laut Qi ketika ia memasuki alam Qi, pada saat ini, cairan roh energi pedang yang melonjak mengalir deras ke titik akupuntur istana pedang dengan panik, dan ruang dalam seluruh titik akupuntur istana pedang meluas dengan cepat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dunia istana pedang terus berkembang, dan roh pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke dalamnya seperti Qi sejati yang memasuki lautan Qi. Di sisi lain, Jiang Yao juga memasuki dunia titik akupuntur istana pedang. Dia telah memasuki alam Qi sejati dan akrab dengan pembukaan ruang titik akupuntur di badannya. Setelah memasuki lautan roh, dia mengubah Qi sejatinya menjadi cairan dan menjadi lebih akrab dengan lautan Qi. Pada saat ini, dia memasuki dunia istana pedang dan menyerap roh pedang seperti orang gila. Seluruh dunia istana pedang juga tumbuh dan berkembang. Dengan penyerapan gila-gilaan Ye Sen dan Jiang Yao, permukaan air kolam pedang yang luas bahkan turun banyak, dan itu masih turun. Mereka benar-benar menyerap begitu banyak cairan roh pedang. Pasangan laki-laki dan perempuan ini, Ye Sen dan Jiang Yao, menyerap lebih banyak cairan roh pedang daripada semua orang yang memasuki istana bagian dalam sebelum mereka. Semakin banyak cairan roh pedang yang mereka serap, semakin besar pula istana pedang itu. Melihat situasi ini, aku khawatir istana pedang kedua orang itu saat ini sudah cukup untuk mendukung kultivasi pedang terbang tingkat senjata spiritual. Tidak, bukan hanya tingkat senjata spiritual, kecepatan mereka menyerap cairan roh pedang sama sekali tidak melambat. Pada tingkat ini, aku khawatir bahkan tingkat senjata Tao, atau bahkan tingkat senjata suci pun dapat dikultivasikan. Sepasang pedang kembar di puncak-puncak Wanjian memiliki kualitas tingkat senjata suci. Jika dunia istana pedang mereka dapat dibuka hingga tingkat senjata suci, maka tidak akan ada masalah dalam membudidayakan sepasang pedang terbang kembar saat itu. 1 hari kemudian, dalam sekejap mata kera raksasa bermata tiga dan burung bulu raksasa, permukaan air danau kolam pedang langsung turun sepertiga. Ye Sen dan Jiang Yao tidak menghentikan laju pembukaan titik akupuntur di istana pedang. 2 hari kemudian, air di seluruh kolam pedang hampir kering. Pada saat ini, burung bulu raksasa harus memobilisasi 7 teratai putih salju besar lagi. Cairan spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari teratai, dan permukaan air kolam pedang naik lagi. 3 hari kemudian, sebelum saat terakhir menyerap cairan roh pedang di tingkat pertama ini tiba. Ye Sen dan Jiang Yao di kolam pedang membuka mata mereka satu demi satu. Di antara alis mereka, tampak ada cahaya pedang yang tak berujung bersinar, dan aura kedua orang itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Cahaya itu menyatu dan semuanya kembali normal. Namun, dua dunia yang luas telah sepenuhnya stabil di antara alis kedua orang itu. Langit dan bumi istana pedang, sudah selesai. Ye Sen dan Jiang Yao membuka mata mereka dan saling melihat. Mereka saling tersenyum dan terbang dari kolam pedang. Ye Sen, Jiang Yao. Melihat Ye Sen dan Jiang Yao terbang dari kolam pedang, kera raksasa bermata tiga itu tertawa dan menyapa mereka, "Selamat kepada kalian berdua, kalian telah berhasil membuka istana pedang terbang. Kalian telah memecahkan rekor kali ini. Aku belum pernah melihat orang yang dapat membuka istana pedang tepat setelah memasuki kolam pedang, apalagi menyerap begitu banyak energi pedang dan cairan spiritual. Tahukah kalian bahwa jika energi pedang dan cairan spiritual di danau itu tidak diisi ulang pada hari kedua, aku khawatir semua cairan spiritual di danau itu akan diserap oleh kalian." Memikirkan penurunan permukaan air yang cepat setelah cairan spiritual kolam pedang diserap oleh Ye Sen dan Jiang Yao,
Kera raksasa bermata 3 itu merasa heran. Kalian juga mengisi ulang energi pedang dan cairan spiritual. Aku tenggelam dalam membuka istana pedang dan tidak menyadarinya. Ye Sen, bagaimana denganmu? Jiang Yao sedikit tertegun. Ye Sen juga tersenyum, aku tidak memperhatikan ini. Aku hanya menyerap cairan roh pedang. Perasaan saat titik-titik akupuntur di istana pedang terbuka sangat luar biasa. Baik itu cairan roh pedang yang mengalir ke istana pedang atau dunia istana pedang yang terus-menerus terbuka, Ye Sen benar-benar tenggelam di dalamnya. Seperti Jiang Yao, dia tidak menyadari perubahan situasi di luar. Seberapa besar istana pedangmu sekarang? Pada saat ini, suara burung bulu raksasa terdengar. Meskipun suaranya masih samar, suaranya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan menyiratkan sedikit kekhawatiran. Seberapa besar? Ye Sen melihat ke dalam titik-titik akupuntur istana pedang, dan melihat bahwa titik-titik akupuntur telah membentuk ruang yang luas dengan radius beberapa ribu kaki. Cairan roh pedang di ruang itu bahkan berkumpul menjadi sebuah danau besar. Ruang ini lebih dari 1000 kaki panjang dan lebar, dan lebih dari 3000 kaki tingginya. Ye Sen berkata kepada burung bulu raksasa. Besar sekali. Meskipun burung bulu raksasa itu menduga bahwa ruang di dalam titik-titik akupuntur istana pedang yang dibuka oleh keduanya akan sangat besar, ia tetap sangat terkejut ketika mendengar Ye Sen secara pribadi memberi isyarat. Bagaimana denganmu? Burung bulu raksasa itu bertanya lagi pada Jiang Yao. Jiang Yao memejamkan mata dan melihat ke dalam istana pedang di antara kedua alisnya. Dia juga terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa, sebelum dia menyadarinya, titik akupuntur istana pedangnya juga telah terbuka hingga ukuran yang sama dengan milik Ye Sen. Punyaku hampir sama dengan milik Ye Sen. Senior, kita seharusnya memenuhi persyaratan untuk level pertama ini, kan? Jiang Yao bertanya. Tentu saja, jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan, tidak ada yang dapat menyelesaikannya. Kera raksasa bermata 3 di samping langsung menyela. Burung bulu raksasa itu jarang membantahnya, dan mengangguk dengan lembut, sudah selesai. Level pertama ini, ujian untuk membuka titik akupuntur istana pedang, kamu telah menyelesaikannya dengan sangat baik. Sudah selesai. Level pertama istana bagian dalam ini telah dilewati. Mendengar burung bulu raksasa mengumumkan hasilnya, Ye Sen dan Jiang Yao sangat gembira. Ini berarti bahwa mereka selangkah lebih dekat dengan warisan pedang terbang. Warisan pedang terbang. Memikirkan latihan pedang terbang milik Qianjizi sebelumnya, Ye Sen menjadi sangat bersemangat. Dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, dia harus berjuang untuk mendapatkan warisan pedang terbang. Semakin banyak kartu truf di tangannya, semakin baik. Latihan bela diri sangatlah berbahaya. Ye Sen menyadari hal ini ketika dia melawan Zhou Hai di Gunung 10.000 Binatang. Zhou Hai, yang mengandalkan ki sejati tingkat ke-7, berani mengejarnya dan membunuhnya untuk mencuri harta karun tersebut. Jika dia tidak memiliki kartu truf dari pecahan pedang yang patah, dia pasti sudah mati di tangan Zhou Hai. Jika dia benar-benar mati, bahkan jika dia memiliki harta karun seperti itu akan sia-sia. Belum lagi memasuki rumah gua Qianlian lagi. Untuk menghadapi berbagai bahaya latihan bela diri, kamu harus menyiapkan lebih banyak kartu truf. Kalau tidak, kamu hanya bisa dibantai. Sekarang, Ye Sen masih menghadapi dilema besar. Setelah dia membunuh Zhou Hai, ayah Zhou Hai, Zhou Yuntian, seorang pria kuat di tahap tengah alam laut spiritual, pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ye Sen memikirkan hal ini ketika dia membunuh Zhou Hai. Namun, jika dia kembali ke situasi saat itu, dia masih akan memilih untuk membunuh Zhou Hai. Zhou Hai mengejarnya tanpa henti untuk mendapatkan harta karun. Jika dia melepaskan Zhou Hai mungkin akan memikirkan trik baru untuk menghadapinya. Untuk orang yang kejam seperti itu, masalahnya harus diselesaikan secara menyeluruh. Dilema Zhou Yuntian adalah karena dia tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, Zhou Hai tidak akan berani memprovokasi dia. Jika dia cukup kuat, lebih kuat dari Zhou Yuntian tidak akan berani melakukan apapun padanya. Di dunia liar, seni bela diri dihormati, dan kekuatan dihormati. Semuanya harus dikatakan dengan kekuatan. Sekarang, menghadapi warisan pedang terbang dan kesempatan langka untuk meningkatkan kekuatannya, bagaimana Ye Sen bisa melepaskannya dengan mudah? Tentu saja, dia harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya.
Pikiran Ye Sen berubah. Pada saat ini, burung bulu raksasa itu terus berkata kepadanya dan Jiang Yao, membuka istana pedang terbang dan menyerap cairan roh pedang ke dalam istana pedang adalah untuk mempersiapkan kultivasi pedang terbang di masa depan. Cairan roh yang kalian berdua serap sudah cukup untuk kultivasi pedang terbang di masa depan. Namun, semakin banyak cairan roh yang kalian serap, semakin sulit untuk menembus level kedua. Mendengar burung bulu raksasa berbicara tentang level kedua, Ye Sen dan Jiang Yao saling memandang dan mendengarkan dengan saksama. Ujian kedua istana bagian dalam akan diadakan di Gunung 10.000 Pedang. Ada lebih dari 10.000 pedang tajam di Gunung 10.000 Pedang. 10.000 pedang ini semuanya telah digunakan oleh para master seni bela diri, dan semuanya membawa energi pedang dan bahkan niat pedang dari para master seni bela diri. Begitu kalian mendaki Gunung 10.000 Pedang, energi pedang dan niat pedang pada 10.000 pedang akan menyerang kalian. Semakin banyak energi pedang dan cairan spiritual di istana pedang terbang, semakin besar serangan yang akan kalian tarik. Juga, untuk menggunakan Gunung 10.000 Pedang guna mempertajam energi pedang dan niat pedang, sang guru secara khusus menempatkan sebuah larangan di gunung tersebut. Begitu Anda melangkah ke gunung tersebut, semua energi sejati Anda akan memadat dan tidak dapat digunakan. Jadi, tidak peduli apakah Anda, Jiang Yao, berada di alam laut spiritual, atau Ye Sen berada di alam ki sejati, setelah melangkah ke Gunung 10.000 Pedang, kultivasi ki sejati Anda tidak akan berguna lagi. Untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh 10.000 pedang, Anda hanya dapat mengandalkan energi pedang dan cairan spiritual di istana pedang terbang Anda dan pemahaman Anda tentang niat pedang. Energi pedang dan cairan spiritual yang telah diserap oleh para penantang itu di masa lalu kurang dari 1% dari apa yang Anda miliki, dan tidak seorang pun dari mereka dapat menahan serangan Gunung Wanjian. Tidak seorang pun dapat mendaki ke puncak Gunung Wanjian. Sekarang setelah kalian menyerap begitu banyak energi pedang dan cairan spiritual, serangan yang akan dilancarkan Gunung Wanjian terhadap kalian akan 10 atau 100 kali lebih besar dari serangan mereka. Ketika kalian naik ke puncak Gunung Wanjian dan naik ke tingkat ketiga, itu akan menjadi 10 atau 100 kali lebih sulit. Mendengar apa yang dikatakan burung bulu raksasa itu, wajah Ye Sen dan Jiang Yao menjadi serius. Meskipun mereka percaya diri, mereka harus sangat berhati-hati. Tidak seorang pun mampu memperoleh warisan dari rumah gua 1000 teratai, yang menunjukkan betapa sulitnya Gunung 10.000 Pedang. Mereka harus menghadapi kesulitan yang 10 atau 100 kali lebih besar, dan mereka tidak dapat menjamin apakah mereka dapat melewatinya. Melihat wajah serius kedua orang itu, burung raksasa itu mengubah nadanya, namun, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kalian tidak dapat mendaki ke puncak Gunung Wanjian, kalian tidak perlu khawatir tentang hidup kalian. Sebelum kalian memasuki Gunung Wanjian, aku akan memberimu kartu sihir penyelamat hidup. Ketika kalian diserang oleh serangan fatal yang tak tertahankan, kartu sihir ini akan mengirim kalian keluar dari Gunung Wanjian. Tentu saja, dalam hal itu, titik akupuntur istana pedang yang kalian buka di tingkat pertama akan hancur total oleh energi pedang dan niat pedang di Gunung Wanjian. Tidak akan ada kemungkinan untuk berlatih pedang terbang di masa depan, dan ujian rumah gua Qianlian kalian akan sepenuhnya berakhir. Baiklah, aku sudah menceritakan semuanya tentang lantai kedua rumah dalam. Jika kau memilih untuk tidak mendaki Gunung Wanjian, aku akan langsung menghapus ingatan ujianmu dan mengirimmu keluar dari rumah gua Qianlian. Terserah kau. Mau pergi ke Gunung Wanjian atau tidak? Kata burung raksasa itu sambil menatap Ye Sen dan Jiang Yao dengan tenang. Pergi, tentu saja aku akan pergi. Aku sudah sampai di lantai kedua rumah dalam, tentu saja aku tidak akan menyerah. Kata Ye Sen tanpa ragu. Aku juga akan pergi. Tidak peduli seberapa berbahayanya, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan memilih untuk keluar. Jiang Yao juga berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka saling memandang dan melihat dorongan di mata masing-masing. Mereka menjelajah ke istana dalam bersama-sama, dan sekarang mereka memilih untuk memasuki Gunung Wanjian pada saat yang sama. Terlepas dari semua bahaya dan kesulitan, mereka tetap memilih untuk terus menjelajah bersama. Melihat bahwa keduanya memilih untuk terus menjelajah ke tingkat kedua istana bagian dalam tanpa ragu-ragu, kera raksasa bermata tiga dan burung berbulu raksasa mengangguk dalam hati mereka. Latihan bela diri membutuhkan semangat yang gigih. Jika Anda mundur, akan sulit untuk mencapai hal-hal besar.
Baiklah, kalau begitu, maka saya akan mengirim Anda ke Gunung Wanjian untuk berpartisipasi dalam ujian istana bagian dalam tingkat kedua. Saya harap kalian berdua akan menjadi pasangan pertama yang lulus tingkat kedua istana bagian dalam. Saat burung berbulu raksasa itu berbicara, sayap biru tua ajaibnya perlahan-lahan menyebar, dan setiap bulu biru tua seperti air memancarkan kecemerlangan yang menawan. Ia berkata kepada Ye Sen dan Jiang Yao, naiklah ke punggungku. Ada formasi besar yang melindungi Gunung Wanjian. Kalian tidak akan pernah bisa mencapainya sendiri. Aku akan membawa kalian ke gunung. Terima kasih, senior. Ye Sen dan Jiang Yao membungkuk hormat kepada burung berbulu raksasa itu, terbang ke punggungnya, dan duduk bersila. Ledakan. Kemudian, burung bulu raksasa itu mengepakkan sayapnya dan membawa Ye Sen dan Jiang Yao ke gunung yang menjulang tinggi di bagian terdalam istana bagian dalam. Kera raksasa bermata tiga itu juga mengikuti burung bulu raksasa itu dan terbang menuju gunung raksasa itu. Setelah terbang sekitar setengah jam, semburan energi pedang datang dari depan. Energi pedang ini secara langsung menyebabkan gemuruh di istana pedang terbang Ye Sen dan Jiang Yao yang baru dibuka, dan cairan roh energi pedang di istana pedang itu bahkan lebih ganas. Di belakang burung bulu raksasa itu, Ye Sen dan Jiang Yao melihat ke arah tempat energi pedang itu dipancarkan, dan tiba-tiba melihat sebuah gunung besar setinggi ribuan kaki. Di gunung besar itu, ada pedang-pedang dari berbagai jenis yang berdesakan rapat. Melihat ke atas, jumlah pedang di gunung itu jelas lebih dari 10.000. Puncak gunung besar itu langsung tersembunyi di lautan awan. Gunung Wanjian. Ini adalah tempat uji coba tingkat kedua istana bagian dalam, Gunung Wanjian. Gunung 10.000 pedang ada di depan. Kita akan sampai setelah kita terbang melewati penghalang susunan pelindung gunung. Saat burung raksasa itu berbicara, sayap ajaibnya yang panjangnya 200 kaki berkibar kencang, dan kecepatannya meningkat lagi. Ia membawa Ye Sen dan Jiang Yao dan terbang langsung ke gunung raksasa di depannya. Engah. Tidak lama setelah terbang, perasaan mandek yang aneh langsung menyelimutinya. Ye Sen merasa seolah-olah dia sedang melewati penghalang yang tak terlihat. Apakah ini penghalang susunan pelindung gunung yang disebutkan burung raksasa itu? Ye Sen mengalami perasaan mandek ini. Setelah beberapa napas, badannya tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan seluruh perasaannya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah terbang ke dunia lain. Ada banyak sekali nyanyian pedang di telinganya, dan energi pedang dan cairan spiritual di titik akupuntur istana pedang terbang di dahinya melonjak liar. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa gunung raksasa itu sudah ada di depannya. Namun, 6 pusaran energi sejati di badannya tampaknya telah memadat dan berhenti berputar. Burung raksasa itu pernah berkata sebelumnya bahwa begitu melangkah ke gunung 10.000 pedang, semua energi sejati akan membeku dan tidak dapat digunakan. Sekarang tampaknya itu benar. Sungguh pembatasan yang kuat. Semua energi sejati di lautan spiritualku terpenjara. Jiang Yao, yang duduk di depan Ye Sen, juga berteriak saat ini. Matanya yang jernih menatap gunung 10.000 pedang yang berdiri di depannya, dan wajahnya yang halus penuh dengan keheranan. Formasi itu memenjarakan energi sejati dan membangun gunung 10.000 pedang. Ini hanyalah metode surgawi. Tepat ketika mereka berdua merasakan perubahan dalam badan mereka setelah memasuki jangkauan gunung 10.000 pedang, burung raksasa itu telah membawa mereka ke kaki gunung raksasa penopang langit. Keduanya melompat dari burung raksasa itu dan menatap gunung raksasa penopang langit. Pedang-pedang yang padat di gunung raksasa itu menjadi semakin jelas. Pedang-pedang ini membentang dari kaki gunung hingga lautan awan di puncak gunung. Gunung 10.000 pedang memang gunung 10.000 pedang. Di kaki gunung raksasa, tidak jauh dari tempat mereka berdua berada, berdiri sebuah prasasti batu besar berbentuk pedang. Hei, ada tulisan di prasasti batu itu. Jiang Yao menarik pakaian Ye Sen, mengarahkan jari gioknya yang ramping ke prasasti batu berbentuk pedang, dan berkata. Ye Sen juga menemukan prasasti batu besar berbentuk pedang. Prasasti batu itu tingginya lebih dari 200 meter dan menjulang ke langit, seperti pedang lurus yang keluar dari sarungnya, berdiri di depan Gunung Wanjian. Itu adalah prasasti Wanjian, yang mencatat asal-usul Gunung Wanjian. Jika kalian ingin memasuki Gunung Wanjian, pergilah dan lihat prasasti Wanjian terlebih dahulu. Pada saat ini, suara kera raksasa bermata tiga datang dari belakang mereka berdua. Ia memimpin dan berjalan menuju prasasti Wanjian.
Ketika burung berbulu raksasa itu melihat prasasti Wanjian, matanya tampak sedikit redup. Ia berjalan menuju prasasti Wanjian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa dengan burung berbulu senior? Melihat burung berbulu raksasa itu tiba-tiba menjadi sedikit redup, Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama terkejut. Keduanya mengikuti kera raksasa bermata tiga dan burung berbulu raksasa itu dan berjalan menuju monumen Wanjian. Ada kata-kata yang terukir di monumen Wanjian. Ketika Ye Sen dan Jiang Yao tiba di dasar monumen, mereka melihat kata-kata itu. Di monumen Wanjian tertulis, di benua buas, kompetisi pedang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ribuan pembudidaya pedang berkumpul di kompetisi untuk bersaing dalam ilmu pedang. Yang kalah akan meninggalkan pedang yang dibawanya di tempat tersebut, dan yang menang akan mengambil semua pedang, yang merupakan kehormatan tertinggi. Kami berdua memenangkan total 49.368 pedang dalam 3 kompetisi pedang, yang dikubur di gunung bagian dalam rumah Gua Qianlian, jadi gunung ini diberi nama Gunung Wanjian. Kata-kata di monumen Wanjian tentang asal-usul Gunung Wanjian membuat hati Ye Sen berdebar kencang. Dalam kompetisi pedang, ribuan kultivator pedang saling berkompetisi, dan pemenangnya kembali dengan membawa ribuan pedang dan mendirikan Gunung Wanjian. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Tapi aku tidak tahu di mana konferensi Wanjian ini diadakan. Suatu hari, aku akan pergi ke konferensi Wanjian ini untuk melihatnya. Ye Sen berpikir dalam hati. Kontes pedang, ternyata pedang-pedang di gunung 10.000 pedang dimenangkan dari kontes pedang. Karena aku menemani guruku untuk berpartisipasi dalam kontes pedang, aku pun tercetus ide untuk berlatih ilmu pedang. Wajah lembut Jiang Yao sangat bersemangat, dan jelas bahwa dia tahu nama kontes pedang. Jiang Yao, apakah kamu tahu kontes pedang? Di mana kontes pedang ini diadakan? Ye Sen menatap gadis pintar di sebelahnya dan bertanya padanya. Kontes pedang dikatakan terbagi menjadi 4 tingkatan. Kontes pedang alam Qi sejati diadakan di sebuah tempat bernama Gua Wanya di negara Fengli, negara tetangga negara Tianfeng kita. Kontes pedang alam laut spiritual diadakan di Gunung Wuliang di dinasti Daqian. Kontes pedang alam Suandan diadakan di puncak Piao Miao di wilayah tengah benua liar. Tingkat tertinggi kontes pedang alam Tiansheng dikatakan diadakan di laut yang misterius dan sangat kacau. Jiang Yao menatap Ye Sen dengan wajah lembut, tersenyum lembut, dan menceritakan semua yang diketahuinya tentang kontes pedang. Alam Qi sejati, alam laut spiritual, alam Suandan, dan alam Tiansheng adalah 4 alam kultivasi di benua liar. 4 tingkatan kompetisi pedang sesuai dengan 4 alam, dan diadakan di 4 tempat berbeda di benua liar. Orang-orang kuat berkumpul dalam kompetisi pedang untuk bersaing dalam ilmu pedang. Kata-kata Jiang Yao memberi Ye Sen pemahaman lebih lanjut tentang dunia seni bela diri yang menakjubkan di benua liar. Bertarung dengan pedang dari segala penjuru, bertarung dengan para pahlawan dari seluruh dunia. Inilah dunia seni bela diri yang Ye Sen kejar. Inilah dunia seni bela diri yang Ye Sen inginkan. Jika aku punya kesempatan, aku akan pergi menonton 4 kompetisi pedang utama. Ye Sen berpikir dalam hati. Dia dan Jiang Yao melihat kata-kata di bawah monumen 10.000 pedang lagi. Monumen itu terus menulis, dari bawah ke atas Gunung Wanjian, tersembunyi berbagai tingkatan pedang. Di bagian bawah Gunung Wanjian, terkubur 38.927 pedang. Pedang-pedang itu dimenangkan dalam kompetisi pedang alam Zenki Gua Wanya. Ke-38.927 pedang ini semuanya adalah Xuanqi. Di bagian tengah Gunung Wanjian, terkubur 10.432 pedang. Pedang-pedang itu dimenangkan dalam kompetisi pedang alam Linghai Gunung Wuliang. Ke-10.432 pedang ini semuanya adalah senjata spiritual. Di bagian atas Gunung Wanjian, 9 pedang terkubur. Pedang-pedang itu dimenangkan dalam kompetisi pertarungan pedang alam pil mendalam puncak Piao Miao. Ke-9 pedang ini semuanya adalah Daoqi. Kami berdua mengubur 49.368 pedang di Gunung Wanjian untuk mengasah keterampilan pedang, semangat pedang, dan niat pedang kami. Kami pergi ke gunung untuk mengembangkan keterampilan pedang dan memahami prinsip-prinsip besar pedang. Di bagian bawah monumen Wanjian, terukir 2 nama, yaitu Qianji dan Lianyu. Kata-kata di seluruh monumen Wanjian itu elegan dan halus, dengan bentuk seperti pedang, sama dengan tulisan tangan nama Qianji,
tetapi dua kata Lianyu ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda, dengan bentuk yang lembut, seolah-olah ditulis oleh seorang wanita. Ketika burung raksasa itu melihat dua kata Lianyu, ia tertegun dan bergumam dalam hatinya, "Tuan. Tuan. Apakah Gunung Wanjian ini tempat dua orang mengubur pedang mereka bersama? Qianji, Lianyu. Qianji seharusnya adalah senior Qianjizi, lalu siapa Lianyu?" Ye Sen dan Jiang Yao sama-sama terkejut dengan kata-kata di Monumen Wanjian. Tak satu pun dari mereka menyangka akan ada nama lain, yang tercantum di samping Qianjizi, muncul di rumah Gua Qianlian. Rumah Gua Qianlian, Qianji, Lianyu. Mungkinkah? Ye Sen memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Pada saat ini, kera raksasa bermata tiga itu mendesah pelan, "Saya khawatir kalian berdua tidak mengerti arti dari dua kata Lianyu. Tolong bantu kami, kera senior." Jiang Yao memperhatikan tatapan muram di mata burung berbulu raksasa itu. Pikiran gadis itu sejernih dan sebersih matanya. Melihat ekspresi muram burung berbulu raksasa itu, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Aku khawatir Lian Yue di Monumen Wanjian ini memiliki hubungan yang erat dengan burung berbulu raksasa itu. Lian Yue adalah tuan dari burung iblis tua, Lian Yue Tiansheng. Sama seperti Qianji yang disebutkan di atas, dia adalah tuanku Qianji Tiansheng." Begitu kera raksasa bermata tiga itu mengatakan ini, burung berbulu raksasa itu tiba-tiba berteriak keras, berhenti bicara. "Kamu tidak boleh menyebut nama tuanku." Oke, aku tidak akan mengatakannya." Kera raksasa bermata tiga itu tersenyum pahit. Dia menatap Ye Sen dan Jiang Yao dan berkata, "Jika kalian bisa mendaki Gunung Wanjian ini, saat kalian mencapai puncak Gunung Wanjian dan melihat warisan pedang terbang yang sangat berharga, kalian akan mengerti segalanya." Setelah mengatakan ini, kera raksasa bermata tiga itu menghela napas. Lian Yue adalah penguasa burung berbulu raksasa itu. Lotus Moon Heavenly Saint, ahli alam suci surgawi lainnya. Rahasia yang diungkapkan oleh kera raksasa bermata tiga itu membuat Ye Sen dan Jiang Yao benar-benar terkejut. Alam suci surgawi adalah alam keempat di luar alam Qi sejati, alam laut roh, dan alam Suan dan alam suci tertinggi yang legendaris. Tidak ada ahli alam suci surgawi di seluruh kerajaan Tianfeng. Tanpa diduga, pembangun Gunung Wanjian sebenarnya adalah dua eksistensi tingkat suci surgawi. Ternyata Lian Yue di Monumen Wanjian ini adalah penguasa sejati senior Yukue. Tidak heran ia tidak menunjukkan terlalu banyak rasa hormat kepada senior Qianjizi ketika pertama kali bertemu senior Yukue. Aku bertanya-tanya mengapa ia memperlakukan tuannya seperti itu. Ternyata tuannya adalah orang lain. Orang suci bulan teratai ini tidak muncul di rumah Gua Qianlian, tetapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Melihat ekspresi senior Yukue, mungkinkah orang suci bulan teratai itu? Ye Sen sangat penasaran dengan orang suci bulan teratai yang membangun Gunung Wanjian, tetapi raksasa Yukue tidak membiarkan kera raksasa bermata tiga menyebutkan hal-hal ini, jadi Ye Sen tidak bertanya terlalu banyak. Burung bulu raksasa menyela teriakan tajam kera raksasa bermata tiga, yang membuatnya dan Jiang Yao diam-diam berspekulasi bahwa ini mungkin melibatkan beberapa kejadian masa lalu dari kedua tuan mereka. Ye Sen, Jiang Yao. Pada saat ini, burung bulu raksasa juga menenangkan kegembiraannya. Ia menatap Ye Sen dan Jiang Yao dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin memberitahu kalian tentang tuanku, tetapi tidak ada gunanya memberitahu kalian sekarang. Jika kalian bisa naik ke puncak Gunung Wanjian dan mendapatkan warisan pedang terbang, aku akan memberitahu kalian saat itu. Tuanku telah menghabiskan banyak tenaga untuk warisan pedang terbang, dan bahkan. Pokoknya, jika kau mendapatkan warisan pedang terbang, kau tidak boleh melupakan tenaga tuanku." Warisan pedang terbang juga terkait dengan Lian Yu Tiansheng. Ye Sen dan Jiang Yao saling memandang, dan mereka menjadi lebih penasaran tentang Lian Yu Tiansheng. "Baiklah, Gunung Wanjian telah tiba. Kalian dapat mulai menjelajahi tingkat kedua." Burung bulu raksasa itu mengangkat mata dewanya dan menatap Gunung Wanjian, lalu menatap Jiang Yao dan Ye Sen. "Ini adalah tablet ajaib penyelamat hidup. Simpanlah." Ia mengepakkan sayapnya, dan dua tablet ajaib putih seukuran telapak tangan terbang ke arah Ye Sen dan Jiang Yao. Keduanya mengambil tablet ajaib di tangan mereka dan membaliknya. Mereka melihat pola teratai terukir di bagian depan tablet ajaib, dan karakter teratai kecil terukir di bagian belakang. Teteskan darah pada tablet ajaib. Saat kau menghadapi bahaya fatal di Gunung Wanjian dan sulit untuk melawan,
tablet ajaib ini akan langsung mengirimkanmu keluar dari Gunung Wanjian. Ye Sen dan Jiang Yao mengikuti instruksi dan masing-masing meneteskan setetes darah ke dalam tablet ajaib. Pada saat darah mereka baru saja menetes ke dalam tablet ajaib itu langsung bersinar dengan cahaya putih susu, dan kemudian seluruh tablet ajaib itu langsung berubah menjadi pola teratai dan terbang ke pergelangan tangan keduanya. Sangat ajaib, mungkinkah tablet ajaib ini juga dari tangan Lian Yu Tiansheng? Apakah itu metode Tiansheng? Ye Sen melihat pola teratai samar di pergelangan tangannya, dan pikiran ini terlintas di benaknya. Baiklah, mari kita bersiap untuk mendaki gunung. Aku sudah banyak bercerita tentang Gunung 10.000 Pedang di kolam pedang teratai. Sekarang aku akan memberitahumu satu hal terakhir. Gunung 10.000 Pedang sangat berbahaya, dan itu juga merupakan tingkat kedua istana dalam. Setelah mencapai puncak Gunung 10.000 Pedang, Anda hanya memiliki langkah ketiga dan terakhir yaitu pedang terbang mengenali tuannya. Apakah pedang terbang mengenali tuannya atau tidak ada hubungannya dengan hal lain. Itu hanya ada hubungannya dengan apakah Anda dan pedang terbang itu sudah ditakdirkan. Jika Anda sudah ditakdirkan, pedang terbang itu akan langsung memasuki titik akupuntur istana pedang Anda tanpa perlu apapun. Jika Anda tidak ditakdirkan, semuanya tidak masuk akal, dan jangan pernah berpikir untuk memaksa pedang terbang itu mengenali tuannya. Itu tidak mungkin. Jadi, sebenarnya, ujian sebenarnya bagi Anda adalah tingkat kedua ini, Gunung 10.000 Pedang. Ingat, di Gunung 10.000 Pedang, kalian hanya punya waktu 1 bulan untuk mencapai puncak gunung. Jika kalian tidak berhasil dalam waktu 1 bulan, kalian akan gagal. Siapapun yang mencapai puncak Gunung 10.000 Pedang dalam waktu 1 bulan akan memenuhi syarat untuk level terakhir pedang terbang mengenali tuannya. Tentu saja, jika kalian berdua dapat mencapai puncak gunung, itu lebih baik lagi. Karena kalian berdua memiliki kesempatan untuk mencoba membuat pedang terbang mengenali tuannya. Ingat, kalian hanya punya waktu 1 bulan untuk mendaki Gunung Wanjian. Burung raksasa itu berkata di akhir, menekankannya dengan sangat serius. 1 bulan untuk mendaki ke puncak Gunung Wanjian. Ye Sen menatap Gunung Wanjian yang menjulang tinggi ke awan, menarik napas dalam-dalam, dan mengepalkan tinjunya. Puncak Gunung Wanjian, warisan pedang terbang. Jiang Yao mengangkat wajah mungilnya yang lembut dan menatap Gunung Wanjian. Ada juga ekspresi tekad di wajahnya. Ayo pergi. Mengikuti perintah burung raksasa itu, Ye Sen dan Jiang Yao saling memandang, lalu melangkah ke Gunung Wanjian bersama-sama. Ye Sen dan Jiang Yao, saatnya memulai level kedua. Tepat saat Ye Sen dan Jiang Yao resmi melangkah ke Gunung Wanjian, sosok yang duduk di puncak Gunung Wanjian juga membuka matanya. Sosok ini adalah bayangan klon Qian Jisi. Pada saat ini, di sisi Qian Jisi, ada 2 lingkaran cahaya, memancarkan cahaya magis. Di udara di atas lubang itu, ada 2 benih kecil berbentuk pedang yang mengambang. Salah satunya berwarna merah seperti api, dan yang lainnya berwarna biru seperti air. Cahaya magis seluruh lubang itu diterangi oleh 2 benih berbentuk pedang ini. Tidak hanya itu, kedua benih berbentuk pedang ini perlahan berputar di kekosongan lubang itu. Setiap kali mereka berputar, mereka memancarkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke seluruh area Gunung Wanjian. Seluruh area gunung, puluhan ribu pedang, benar-benar bergetar di bawah cahaya sinar pedang ini. 2 benih kecil berbentuk pedang ini sangat ajaib dan jelas bukan benda biasa. Qian Jisi, yang sedang duduk bersila, juga melihat 2 biji berbentuk pedang di lingkaran cahaya, matanya sangat rumit. Pada akhirnya, semua ekspresinya yang rumit berubah menjadi 2 kata yang dia gumamkan, Lian Yue. Begitu banyak pedang. Di luar Gunung Wanjian, Ye Sen merasa bahwa pedang-pedang di Gunung Wanjian berdesakan rapat. Begitu dia memasuki Gunung Wanjian, perasaan ini menjadi lebih jelas. Di sisi jalan tempat dia dan Jiang Yao berjalan, pedang yang tak terhitung jumlahnya disisipkan di antara bebatuan. Pedang-pedang ini adalah pedang lembut seputih salju, pedang raksasa hitam pekat, pedang sempit cian, dan pedang lebar biru tua. Ada semua jenis pedang, dan mereka disisipkan secara acak di mana-mana tanpa aturan apapun. Pada saat yang sama, pedang-pedang ini berdengung dan bergetar, dan gumpalan energi pedang melayang dari waktu ke waktu. Seluruh Gunung Wanjian dipenuhi dengan nyanyian pedang dan energi pedang. Ye Sen, hati-hati. Tepat saat Ye Sen sedang melihat pedang-pedang di gunung,
pengingat Jiang Yao tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat ini, pedang-pedang di sekitar mereka berdua, yang radiusnya puluhan kaki, tampaknya merasakan serbuan kedua orang itu. Tiba-tiba, semuanya bersinar terang dan berayun liar. Sesaat kemudian, suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan pedang-pedang yang awalnya disisipkan di antara bebatuan benar-benar terbang dan menusuk Ye Sen dan Jiang Yao. Ada sebanyak 40 atau 50 pedang yang tiba-tiba terbang, membentuk dua gelombang pedang besar, masing-masing menembaki Ye Sen dan Jiang Yao. Tepat ketika lebih dari 20 pedang menembaki Ye Sen, sebagian kecil cairan roh pedang yang terus-menerus diaduk di titik akupuntur istana pedang di tengah alis Ye Sen tampaknya tertarik, dan langsung berubah menjadi ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan melesat keluar dari titik akupuntur istana pedang. Energi pedang dan cairan roh melesat keluar dari titik akupuntur istana pedang. Energi pedang berubah menjadi putih keperakan, dan energi pedang dari pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya sangat bercampur. Ye Sen bereaksi dengan sangat cepat. Ketika energi pedang perak melesat keluar, pikirannya bergerak, dan di bawah kendali niat pedang hujan badai, untaian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tetesan hujan pedang dalam sekejap, dan menyerang kelompok pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat hujan pedang perak dan kelompok pedang itu bertabrakan, pedang-pedang itu langsung tertusuk oleh hujan pedang perak, dan seketika, semuanya jatuh ke tanah. Kemudian, setelah pedang-pedang ini berdengung di tanah lagi, mereka terbang kembali ke tempat asalnya, seolah-olah mereka ditekan, dan tidak lagi menyerang Ye Sen. Di sisi lain, Jiang Yao juga mengendalikan energi pedang perak yang ditembakkan dari titik akupuntur istana pedangnya. Di bawah kendalinya, energi pedang perak itu berubah menjadi aliran cahaya listrik, yang juga menembak jatuh sejumlah besar pedang dan menekan semuanya. Ketika gadis itu menyerang, rambut panjangnya terbang ke belakang seperti air terjun, dan wajahnya yang halus menatap ke langit, tampak sangat mengharukan dengan tatapan serius. Setelah menaklukkan gelombang pertama pedang penyerang, dia menarik kembali energi pedang perak ke titik akupuntur istana pedang, menoleh, dan menatap Ye Sen dengan mata seterang bintang. Ketika dia melihat bahwa Ye Sen telah menaklukkan gelombang pedang yang menyerangnya, sebuah senyuman terpancar dari matanya. Ye Sen, pedang-pedang di kaki Gunung Wanjian semuanya dimenangkan oleh senior Qianji dan senior Lian Yu di konferensi pertarungan pedang alam Qi sejati. Itu semua adalah senjata Xuan yang biasa digunakan oleh para pejuang alam Qi sejati. Mudah bagi kita untuk menghadapinya. Senjata Xuan adalah senjata yang dapat menahan serangan para pejuang alam Qi sejati. Kualitasnya satu tingkat lebih tinggi daripada senjata biasa, tetapi jauh lebih buruk daripada senjata spiritual yang dapat menahan serangan para pejuang alam laut spiritual. Hanya sedikit pejuang alam Qi yang dapat mengolah niat pedang. Pedang mereka tersembunyi di gunung 10.000 pedang, dan hanya sedikit energi pedang yang tersisa. Mereka tidak dapat menahan energi pedang perak yang dikendalikan oleh niat pedang Ye Sen dan Jiang Yao. Jiang Yao, cairan roh energi pedang yang kita serap dari kolam pedang tampaknya jauh lebih kuat daripada energi pedang yang tersisa di pedang-pedang ini. Tampaknya tanpa kendali niat pedang, saya khawatir saya dapat menangkis pedang-pedang ini dengan menggunakan cairan roh energi pedang yang terbang keluar. Ye Sen tersenyum dan mengangguk pada Jiang Yao. Ya, saya juga punya perasaan ini. Mata Jiang Yao berbinar. Saya mendengar dari guru bahwa energi pedang juga memiliki tingkatan yang berbeda. Energi pedang umum adalah hasil dari para kultivator pedang yang menggunakan energi sejati mereka untuk menghunus pedang sepanjang tahun. Energi sejati secara bertahap menyatu dengan keterampilan pedang, dan kemudian ada beberapa energi pedang pada pedang. Jenis energi pedang ini adalah energi pedang yang diperoleh. Ada jenis energi pedang lain yang lahir secara alami dari langit dan bumi, atau secara alami dibawa oleh pedang spiritual, atau dipelihara oleh harta surga dan bumi. Semua energi pedang itu adalah energi pedang bawaan. Tampaknya cairan roh energi pedang yang kita serap dari kolam pedang semuanya adalah energi pedang bawaan. Tingkat kedua, Gunung Wanjian, digunakan untuk mengasah energi pedang, niat pedang, dan keterampilan pedang. Setelah pertarungan singkat dengan sekelompok pedang, Ye Sen dan Jiang Yao memperdalam pemahaman mereka tentang cairan roh energi pedang yang mereka serap. Ayo pergi. Kita hanya punya waktu 1 bulan untuk mendaki Gunung Wanjian. Bagian bawah Gunung Wanjian penuh dengan pedang tingkat Xuan Qi yang digunakan oleh praktisi alam Qi. Itu tidak akan terlalu sulit. Namun,
Pedang tingkat Lingqi di bagian tengah dan pedang tingkat Daoqi di bagian atas mungkin sulit untuk dihadapi. Kita tidak akan membuang-buang waktu di sini. Ye Sen dan Jiang Yao melihat pedang di sekitar mereka dan terus bergerak ke atas. Bersambung.